Saya seorang kuadriliuner. Bab 181-200. Aura yang sangat kuat. Meskipun Rupert awalnya sudah menganggap penting David, setelah David menunjukkan kekuatan penuhnya, itu masih membuatnya merasa bahwa visinya agak terlalu sempit. Ini bahkan lebih benar bagi Charles, yang bahkan bukan master kelas 2. Oleh karena itu, dia berjuang untuk bernapas sedikit karena tekanan yang dilepaskan oleh master level ini. David mengumpulkan kekuatannya dan dia harus berada dalam kondisi terbaik untuk melakukan tembakan ini. Hanya saja Jordan terlalu menekannya. Hanya orang seperti David yang memiliki kekuatan pikiran maksimal yang bisa merasakan kekuatan lawannya. Dalam keadaan normal, meskipun Tuan bisa merasakan satu sama lain, mereka tidak bisa merasakannya sekuat David. Ini adalah keuntungan dari dia berada pada tingkat maksimum kekuatan pikirannya. Oleh karena itu, David sebenarnya memiliki keunggulan dalam duel antar master. Dia bisa merasakan kekuatan umum lawan, sementara pemahaman lawan tentang dirinya sangat kabur. Terlebih lagi di bawah penyembunyiannya yang disengaja, akan sulit bagi lawannya untuk merasakan kekuatannya jika mereka tidak lebih kuat darinya. David, yang sekarang dalam kondisi terbaiknya, siap menyerang. Orang bisa melihat bahwa lututnya sedikit ditekuk. Kemudian, kekuatan di kakinya meledak dalam sekejap. Pada saat itu, David menghilang dari tempatnya berdiri sebelum melintas ke semua orang sebagai bayangan hitam. Tanah tempat dia berdiri sedikit retak. Dalam sekejap mata, David sudah menutup jarak lebih dari 20 meter ke Jordan dan telah meninju tubuh Jordan dengan pukulan paling mematikannya sejauh ini. Berdebar. Gelombang udara yang beberapa kali lebih kuat daripada saat aura David meletus barusan menyebar dari sekitar David dan Jordan. Meskipun Rupert dan Charles berada jauh, mereka masih bisa merasakan kekuatan destruktif dari gelombang kejut itu. Jika mereka berada di sisi mereka, mereka mungkin telah terlempar sejauh 10 meter oleh gelombang kejut. Ini adalah duel antara master. Hanya akibatnya bisa mencekik orang biasa. Pada saat ini, gelombang besar muncul di hati David, karena Jordan berhasil menangkapnya sepenuhnya. Pukulan kekuatan yang dia berikan dalam kondisi terbaiknya dengan satu tangan. Ini agak sulit baginya untuk menerima. Meskipun dia tidak pernah benar-benar memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri, dia hanya membutuhkan 50% dari kekuatannya untuk melukai Paul dan orang lain yang berada di level Paul. Itu membuatnya sedikit bangga baru-baru ini, dan dia merasa bahwa bahkan jika seseorang melampaui dia, itu tidak akan banyak. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, maka dia akan melarikan diri. Namun, adegan ini memberinya pelajaran yang jelas. Di mata beberapa orang, dia mungkin seperti Paul baginya, atau bahkan lebih buruk. Jika pihak lain ingin menjatuhkannya, akan sangat mudah bagi mereka untuk melakukannya, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini langsung membuatnya merasakan urgensi yang kuat. Dia harus mendapatkan lebih banyak poin mewah sesegera mungkin. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menjadi lebih kuat. Gelombang besar di hati David membuatnya merasakan urgensi yang kuat, dan pada saat ini, hati Jordan tidak setenang yang terlihat di luar. Siapa dia? Dia adalah anggota tim Satuan Tugas Khusus Nasional. Pakar peringkat naga yang bermartabat benar-benar terhuyung mundur setelah ditinju oleh Ranker Harimau Puncak. Ya. Meskipun dia menangkap tinju David, dia terhuyung mundur sebelum menghilangkan kekuatan David. Jika anggota kelompok lainnya tahu tentang ini, bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya lagi? Ada perbedaan besar antara kekuatan seseorang dari peringkat harimau dan seseorang dari peringkat naga. Terus terang, itu seperti perbedaan antara anak berusia 10 tahun dan orang dewasa. Bisakah seorang anak berusia 10 tahun mengalahkan orang dewasa? Itu jelas tidak mungkin. Namun, David melakukannya. Ini menunjukkan bahwa David sangat berbakat. Tidak ada gerakan atau trik yang digunakan. Kekuatan fisik David saja membuat Jordan mundur selangkah. Jika dia menggunakan beberapa gerakan dan keterampilan yang kuat, bukankah David akan mampu bertahan beberapa ronde melawannya? Betapa luar biasa. Bab 182. Jordan kagum dengan kekuatan David. David adalah orang paling kuat di generasi muda yang pernah dilihatnya. Dia benar-benar kehadiran terbaik bahkan di antara anggota cadangan tim A. Namun, meskipun dia kagum di dalam, dia masih tenang di permukaan. Sebagai seorang asesor, dia harus membiarkan David memahami kekurangannya sendiri sehingga dia akan terus bekerja keras dan meningkatkan dirinya, dan pada saat yang sama, berusaha untuk menjadi anggota resmi tim A sesegera mungkin. Karena itu, dia tidak akan menunjukkan minatnya, karena itu hanya akan membuat David terlena dan kehilangan motivasi. Seperti yang diketahui semua orang, hati David sudah dingin sekarang. Oleh karena itu, bahkan jika Jordan memujinya, dia tidak akan sedikit pun senang. Sebagai orang yang memiliki sistem, David tidak pernah memandang dirinya sebagai orang nomor satu di generasi muda. Apa yang dia inginkan adalah menjadi orang nomor satu pada umumnya. Tidak masalah apakah itu di antara generasi muda atau generasi yang lebih tua, tujuannya adalah untuk menjadi yang terbaik. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa bahwa dia bisa menjaga rahasianya dan merasa aman. Dia menarik tinjunya yang ditangkap Jordan. David mulai kehilangan minat. Kesenjangan antara dirinya dan Tuan yang sebenarnya sangat besar. Ini agak sulit baginya untuk menerima. Sepertinya dia harus mengeluarkan lebih banyak uang sekarang. Dia mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa menjadi lebih kuat dengan menghabiskan uang. Apakah Jordan salah satu orang yang paling berkuasa? Belum tentu. Mungkin saja ada seseorang yang bahkan lebih kuat darinya. Karena dia adalah anggota tim A, maka pemimpin tim A setidaknya harus lebih baik darinya.
Dia sekarang sangat perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan poin mewah. Sepertinya dia akan gagal dalam tes ini. Dia tidak menyangka tes ini begitu sulit. Dia benar-benar tidak bisa melawan dengan kekuatannya. Benar saja, akan selalu ada orang yang lebih baik darinya di dunia ini. Jordan juga menarik tangannya. Pertarungan antara keduanya dimulai dan berakhir dengan cepat, dan itu berakhir dalam sekejap. Tidak ada yang punya niat untuk bergerak. David menganggap itu tidak perlu. Pukulan tadi adalah pukulan terbaiknya, dan jika dia melakukan pukulan lagi, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya lagi. Karena Jordan dapat menerima pukulan terkuatnya, bahkan jika dia meninjunya beberapa kali lagi, itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada lawan, jadi akan lebih baik untuk menyelamatkan upaya. Jordan berpikir bahwa hanya dengan pukulan ini, David sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi anggota cadangan tim A. Dia baru berusia 21 tahun sehingga dia tidak hanya akan menjadi anggota termuda dari cadangan tim A, tetapi dia juga akan menjadi yang terkuat di antara mereka. Beri dia waktu dan prestasinya tidak akan ada habisnya. Kenyataannya, pukulan David barusan sedikit melampaui puncak Tiger Ranker. Ditambah lagi, kekuatan pikiran maksimumnya memungkinkan dia untuk menggunakan setiap kekuatannya, memastikan tubuhnya dalam kondisi optimal, dan menemukan kesempatan terbaik untuk menyerang. Ketika keduanya ditumpangkan, dia sudah bisa dianggap sedikit di atas peringkat harimau puncak dan sedikit di bawah peringkat naga. Jika kekuatannya meningkat lagi dan melampaui ambang batas, dia akan dapat memasuki alam baru, alam yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan prajurit. David, Anda telah lulus penilaian. Selamat datang di tim A sebagai anggota cadangan. Meskipun kekuatanmu bagus sekarang, aku harap kamu tidak mengendur. Terus bekerja keras dan berusaha untuk menjadi anggota resmi tim A sesegera mungkin, kata Jordan, masih tanpa ekspresi. David tercengang. Apa? Dia lulus ujian. Dia lulus bahkan ketika serangan kekuatan penuhnya tidak melakukan apapun pada lawan. Meski kekuatan super lawan sangat mempengaruhi David, dia tetap gembira bisa lulus ujian. Setelah melewati penilaian, dia bisa dianggap sebagai seseorang yang memiliki pilar pendukung di belakangnya. Jika dia lulus penilaian Falcon, maka dia bisa mulai membeli barang sembarangan dengan double ini. Pertanggungan. Hanya dengan cara ini dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Jordan memberi David rasa urgensi yang kuat. Dunia tampaknya tidak sesederhana itu. Satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman adalah kemampuan yang kuat. Terima kasih, Tuan Jordan, kata David dengan hormat. Yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi, belum lagi pihak lain telah mengizinkannya untuk lulus penilaian. Bab 183. David, kamu hanya bisa dianggap sebagai setengah dari anggota tim A setelah menjadi anggota cadangan tim A. Anda masih sangat muda dan masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Saya harap Anda tidak akan berpuas diri karena pencapaian Anda. Bekerja keras untuk menjadi salah satu anggota resmi kami segera. Terima kasih, Tuan Jordan, saya akan mengingat ajaran Anda. Tambahkan nomor telepon saya dan saya akan merekomendasikan pemimpin tim kepada Anda. Kemudian, dia akan menambahkan Anda ke obrolan grup anggota cadangan di mana Anda dapat berkomunikasi satu sama lain, mencatat kesenjangan di antara Anda masing-masing, dan mendorong semua orang untuk tumbuh bersama. Tentu, Tuan Jordan. Keduanya bertukar informasi kontak tak lama setelah itu. Rupert dan Charles juga berjalan mendekat. Selamat, Dev. Selamat, David. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Tua Luther karena memberi saya kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih untuk Anda, jawab David dengan sopan. Dev, kamu sangat kuat. Bahkan jika saya tidak merekomendasikan Anda, saya yakin Anda akan menemukan cara lain, kata Rupert juga dengan sopan. Prestasi David kini telah melampaui puncak sebelumnya. Tim A dan Tim B memiliki perbedaan status yang sangat besar. Bahkan jika David hanya anggota cadangan Tim A, statusnya jauh lebih tinggi daripada Tim B. Saat itu, ia mendirikan Luthers di Provinsi South River dengan mengandalkan identitasnya sebagai anggota Tim B. Setelah ini, keluarganya berkembang sangat pesat sehingga keluarga lain tidak punya pilihan selain menghindarinya. Sekarang, jika David mau, Provinsi South River akan segera menjadi miliknya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, perkembangan ini hanya dapat dilakukan melalui cara-cara yang baik, dan tidak boleh ada persaingan yang jahat. Anggota satuan tugas khusus tidak diizinkan menggunakan nama organisasi untuk menekan orang dan bersaing secara jahat. Jika tidak, konsekuensinya akan parah. Hal ini jelas tertuang dalam hak dan kewajiban Satgas. Setelah bertukar basa-basi, Rupert membawa keduanya ke restoran di mana sebuah meja besar makanan kelas atas sudah disiapkan untuk mereka. Mereka berempat mengobrol sambil makan. Jordan kemudian mengirim pesan kepada Limen. Jordan, itu benar. Dia sedang dalam perjalanan ke Dragon Rank dan sangat berbakat. Juga, dia bisa dengan mudah dibentuk. Segera Limen menjawab. Limen, katakan padanya untuk menghubungi saya. Jordan merekomendasikan Limen kepada David, dan setelah David menambahkannya sebagai kontak, pihak lain mengiriminya pesan. Limen, saya Limen Skoll, Ketua Tim A Satuan Tugas Khusus Nasional. Daud terkejut. Ketua Tim A. Ini adalah VIP. Jika anggota timnya Jordan begitu kuat, David bertanya-tanya seberapa kuat pemimpinnya nanti. David dengan cepat menjawab. David, halo, Ketua Tim Skoll, saya David Liddell. Limen, hai, David. Bergabung dengan Tim A sebagai anggota cadangan hanyalah permulaan. Saya harap Anda tidak bersantai. Saya sangat optimis tentang Anda dan saya harap Anda akan segera menjadi anggota resmi gugus tugas. David, tentu saja, saya tidak akan mengecewakan Anda.
Kemudian David ditambahkan ke obrolan grup. Setelah masuk, dia menemukan bahwa hanya ada 8 orang dalam kelompok itu. Termasuk dirinya, ada 9 anggota sekarang. Li Men mengirim pesan ke grup. Li Men, kami memiliki anggota baru. Semuanya, sambut dia. Semua orang dalam grup mengirim pesan selamat datang kepada David, tetapi 2 di antaranya tidak. Mereka mungkin sibuk, jika tidak, siapa yang tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin tim. Anggota 1, bos, sudah lama sejak kami memiliki anggota baru. Yang terakhir lebih dari setahun yang lalu. Li Men, memang benar sudah lama tidak ada rekrutan baru. David, tolong perkenalkan dirimu. David, halo semuanya, nama saya David Liddell. Saya dari Provinsi South River, dan saya saat ini belajar di sebuah universitas di River City. Saya harap semua orang akan menjaga saya di masa depan. David memberikan pengantar singkat. Anggota 2, sial, kamu masih kuliah. Berapa umurmu? David, saya 21. Anggota 2, astaga, kamu masih sangat muda. Bos, di mana Anda menemukan orang gila ini? Li Men, jangan khawatir tentang di mana saya menemukannya. Berkomunikasi lebih banyak di masa depan dan berusaha untuk menjadi anggota resmi sesegera mungkin. Bab 184. Kemudian, Li Men mengirimkan beberapa file ke David yang berisi hak dan kewajiban anggota cadangan, serta aturan yang harus diikuti. Dia meminta David untuk menjalaninya dengan saksama. Setelah menjadi anggota cadangan tim Satgas Khusus Nasional, informasi David juga dihapus sehingga mulai sekarang tidak ada yang bisa menggali informasi David lagi. David sangat puas dengan ini. Ini benar-benar departemen yang penting, dan eksekusinya sangat cepat. David takut jika musuhnya di luar menemukan rumahnya, keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana akan mendapat masalah. Sekarang setelah informasinya dihapus, dia merasa lebih lega. Setelah bergabung dengan tim Satgas Khusus Nasional dan menjadi anggota cadangan, David meminta Pearl untuk mempercepat dan mengabaikan masalah apakah dia akan diekspos untuk sementara waktu. Dia sangat membutuhkan poin mewah sekarang. Lagi pula dia sudah mendapat dukungan, jadi seharusnya tidak masalah untuk menghabiskan lebih banyak uang. Wayne dan Gordon juga dikirim ke Springfield untuk menjaga Pearl dan yang lainnya tetap aman. Departemen keamanan juga mulai datang untuk melapor kepadanya satu demi satu. David tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyerahkan semuanya kepada Paul. Pada saat yang sama, David juga menunggu para penilai Falcon. Namun, beberapa hari kemudian, dia menerima telepon dari Tuan Tua Luther, yang mengatakan bahwa penilaian itu dibatalkan. Pada saat yang sama, Tuan Tua Luther memintanya untuk menunggu dengan sabar panggilan Falcon. Daud bingung. Bagaimana mereka bisa membatalkan hanya karena mereka mau? Apakah orang-orang ini dapat diandalkan? Bukankah seharusnya itu organisasi yang mirip dengan satuan tugas khusus? Sudah beberapa hari sejak semua orang dinilai dan mereka belum melakukan tindakan apapun, tetapi sekarang, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan datang ke sini untuk penilaian lagi. David akhirnya mengerti segalanya setelah dia mendapat telepon dari Falcon. Ternyata Tuan Tua Luther menelepon untuk memberitahu pihak lain bahwa David berhasil bergabung dengan tim Satgas Khusus dan telah menjadi anggota cadangan. Tidak lama kemudian, dia menerima pesan dari pihak lain. David tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian. Selama dia setuju, dia bisa langsung bergabung dengan Falcon dan menjadi pekerja lepas. Mereka yang bisa masuk tim A dan menjadi anggota cadangan tidak akan kekurangan kekuatan. Terlebih lagi, David masih sangat muda, jadi Falcon secara alami tidak akan menolak. Karena dia ingin bergabung dengan dua organisasi sekaligus, ada syarat bahwa dia harus menjadi pekerja lepas setidaknya di salah satu dari mereka. Jika dia adalah anggota resmi di keduanya, kadang-kadang akan ada misi yang saling bertentangan, oleh karena itu mengapa itu tidak diizinkan. Falcon menelepon untuk menanyakan apakah David ingin bergabung dengan Falcon sebagai pekerja lepas. Tentu saja, David tidak akan menolak. Dengan perlindungan dua identitas ini, akan lebih mudah baginya untuk menangani urusannya. Dengan karakternya, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, sehingga dia tidak akan pernah dianggap sebagai orang yang tidak masuk akal dalam perselisihan. Apalagi dia sekarang didukung oleh dua organisasi ini. Pihak lain meminta David untuk meluangkan waktu untuk pergi ke ibu kota karena masih ada beberapa prosedur yang harus ditangani sendiri oleh David. Begitu pula dengan Satgas Khusus. Meskipun dia telah lulus penilaian dan namanya ada di daftar organisasi, David masih harus pergi ke ibu kota untuk melalui beberapa formalitas. Karena itu, David berencana pergi ke ibu kota untuk menyelesaikan dua hal itu sekaligus. Dalam beberapa hari berikutnya, setelah David mengurus semuanya di River City, dia siap untuk pergi ke Capital City. Namun, saat ini, Wayne kembali dengan berita bahwa mereka dalam masalah di Springfield dan investasi mereka telah diblokir. Benar saja, dia masih diawasi oleh beberapa orang. David sangat senang selama periode ini. Sejak dia menelepon Pearl dan memintanya untuk menjalankan tugasnya tanpa menahan diri, Pearl menghasilkan rekor yang memuaskan dan telah menginvestasikan 29 miliar di Springfield. Bab 185. Dia mendengar bahwa dia telah menawar sebidang tanah lain di beberapa area utama Springfield baru-baru ini dan jumlah yang terlibat mencapai 30 miliar. Setoran sebesar 3 miliar telah dibayarkan dan mereka hanya perlu membayar 27 miliar sisanya setelah mereka dianggap memenuhi syarat. Ini membuat poin mewah David naik dari 152 menjadi 442. Jika dia menambahkan 270 poin yang tertunda, dia akan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya yaitu 1000 poin. Namun, sekarang investasi Pearl telah diblokir dan tidak ada lagi sumber poin mewah.
Ini tidak dapat diterima. Meskipun sangat penting baginya untuk pergi ke ibu kota, premisnya adalah bahwa dia tidak dapat terseret ke dalam konflik. Jika dia tidak bisa mendapatkan poin yang lebih mewah, dia tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya. Jika dia gagal melakukan ini, dia tidak akan bisa menjamin keselamatannya. Bagaimanapun, namanya sekarang ada di daftar 2 organisasi, jadi tidak akan ada pengaruhnya apakah dia pergi beberapa hari lebih awal atau lebih lambat. Pertama-tama, dia masih harus menyelesaikan masalah Pearl di Springfield sehingga dia bisa memberinya poin mewah. Karena itu, David untuk sementara mengubah rencananya dan pergi ke Springfield untuk melihat apa yang sedang terjadi. Springfield adalah basis SCC. Sebagai salah satu dari 13 anggota inti SCC, akan sangat mudah baginya untuk menangani masalah ini, apalagi dia memiliki 2 identitas kelas berat yang belum terbongkar. Saat David sedang dalam perjalanan ke Springfield sendirian. Lapangan musim semi. Hotel malam berbintang. Ini adalah salah satu dari 5 hotel bintang 10 di dunia. Mewah tidak lagi cukup untuk menggambarkan hotel ini. Ada desas-desus bahwa 2 singa di pintu masuk terbuat dari emas murni, yang menunjukkan standar kemewahan yang tidak manusiawi di hotel ini. Sementara itu, di dalam suite mewah di lantai 18 hotel. Pearl menatap pemuda di depannya dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Wayne dan Gordon berdiri di belakangnya. Nona Warner, apakah yang saya katakan tidak cukup jelas? Atau apakah Anda tidak menganggap serius kata-kata saya? Saya meminta Anda untuk datang ke sini sendirian untuk melihat saya, jadi apa artinya Anda membawa 2 orang ke sini? Pria muda itu duduk bersila di sofa kulit dan berbicara dengan segelas anggur merah di tangannya. Gunther, apa yang kamu inginkan? Mutiara bertanya dengan marah. Apa yang saya inginkan, Nona Warner? Anda harus sangat jelas tentang itu. Saya tergila-gila dengan Anda dan itu semua tergantung pada apakah Anda menghargainya atau tidak, kata Gunther main-main. Gunther, berhentilah bermimpi. Saya hanya seorang karyawan, dan jika Anda terus membuat masalah, saya harus meminta bos saya untuk berbicara dengan Anda. Oh, lalu siapa bosmu? Saya telah memeriksa perusahaan Anda dan menemukan itu hanya perusahaan yang baru didirikan di tempat terbelakang seperti Provinsi South River. Jadi bagaimana jika itu adalah perusahaan yang baru didirikan? Karena ini adalah lelang, wajar saja jika penawar tertinggi menang. Perusahaan kami memiliki tawaran tertinggi dan selama kami dapat menghasilkan uang, itu milik kami. Tidak, Nona Warner, Anda tidak bisa mengatakan itu. Sebuah perusahaan yang baru berdiri perlu diselidiki untuk melihat apakah ia memiliki kekuatan untuk mengembangkan tanah ini. Adapun periodenya, itu akan terjadi selama 3 tahun. Petik 2. Anda, dada Pearl naik turun, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Masa inspeksi 3 tahun. Berapa biaya ini untuk perusahaan? Perusahaan biasa pasti akan bangkrut jika Gunther melakukan ini. Meskipun dia tahu bahwa David punya uang dan jumlah uang ini tidak akan menyakitinya, sebagai orang yang bertanggung jawab atas Departemen Investasi, dia adalah orang yang memimpin proyek ini dan dia tidak akan membiarkan dirinya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Jika David memberinya posisi ini, maka dia harus melakukan yang terbaik. Sekarang proyek ini telah diblokir oleh Gunther yang menarik tali dalam kegelapan, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, dia tidak akan pernah setuju dengan kondisi Gunther. Bab 186. Miss Warner, sejujurnya, jika saya, Gunther Daniels, baru saja mengeluarkan pernyataan di Springfield, tidak ada yang berani bekerja sama dengan Anda lagi. Bahkan mereka yang pernah bekerja sama dengan Anda di masa lalu akan mencoba memeras Anda. Apakah Anda mempercayai saya? Gunther, dasar bajingan. Mutiara memerah karena marah. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Ketika dia menjadi manajer lobi Golden Leaf Hotel, dia telah berurusan dengan orang kaya baru yang sok suci. Meskipun mereka memiliki niat terhadapnya, setidaknya mereka tidak akan memaksanya seperti ini. Dan pada saat itu, dia didukung oleh Hotel Daun Emas yang, di Provinsi Sungai Selatan, jelas merupakan kekuatan nomor 1. Kecuali dia mengajukan diri, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Namun, ketika dia datang ke Springfield untuk menghadapi tuan muda seperti Gunther, dia sedikit tidak berdaya. Gerakan sebelumnya yang dia gunakan melawan para pemula itu tidak bagus melawan Gunther. Setelah bertemu 2 atau 3 kali, pihak lain menjadi tidak sabar dan menggunakan koneksinya untuk menangguhkan rencana investasi mereka. Sekarang, deposit sebesar 3 miliar telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Jika dihentikan selama 3 tahun, tidak ada yang tahu apakah kebijakan itu akan berubah atau tidak. Ada kemungkinan bahwa 3 miliar akan hilang saat itu. Bahkan jika kebijakan itu tidak berubah setelah 3 tahun, bagaimana jika pihak lain memutuskan untuk mengganggu mereka selama 3 tahun lagi? Karena pihak lain memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka selama 3 tahun, dia pasti bisa berhenti selama 3 tahun lagi. Miss Warner, perusahaan kami telah lama menganggap sebidang tanah ini sebagai milik kami. Anda adalah orang luar, dan Anda ingin mengambil ini dari kami dengan paksa. Apakah kamu tidak takut gagal? Dengar, Anda tidak hanya harus meminta maaf kepada saya untuk masalah ini dan tidur dengan saya dengan patuh, tetapi perusahaan Anda juga harus mentransfer tanah itu kepada saya dengan setengah harga lelang. Jika tidak, semua investasi Anda di Springfield akan gagal. Saya yakin bos Anda akan membuat keputusan yang tepat ketika dia mempertimbangkan pilihannya, Gunther mengancam. Gunther memang sangat marah beberapa hari ini. Dia telah berkomunikasi dengan semua koneksinya dan pada akhirnya akan mendapatkan tanah di area utama dengan harga 20 miliar. Ketika saatnya tiba, dia akan mempromosikannya dan kemudian menjualnya kembali, memastikan keuntungannya akan berlipat ganda pada saat itu.
Namun, seseorang secara tak terduga muncul tiba-tiba dan membeli tanah itu dengan harga 30 miliar. Bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di sekitar semua orang? Dia berpikir bahwa seseorang melakukan ini dengan sengaja untuk membuatnya kesal. Anehnya, setelah dia melihat ke dalamnya, dia menemukan bahwa itu hanya orang luar. Bagaimana berani? Orang luar berani merebut kue yang sudah ada di tangan Gunther. Bagaimana Gunther akan menunjukkan wajahnya di Springfield di masa depan jika dia tidak membuat pihak lain mengembalikan modal plus keuntungan kepadanya? Awalnya, dia ingin melakukannya secara langsung, tetapi setelah melihat Pearl, dia berubah pikiran. Dia tidak hanya ingin pihak lain membayar harganya, tetapi dia juga ingin meniduri Pearl. Temperamen Pearl mulai perlahan berubah setelah dia trauma oleh keluarganya dan kemudian dipindahkan ke Springfield oleh David. Dia secara bertahap membentuk temperamen seorang pengusaha wanita yang kuat dan di samping penampilannya yang luar biasa, dia memang sangat menarik. Tidak heran bahkan seorang playboy seperti Gunther ingin mendominasinya. Karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Saya akan memberi tahu bos kami untuk datang, kata Pearl dan berjalan keluar. Setelah mendengarkan kata-kata Gunther tadi, dia sebenarnya jauh lebih santai. Dia berpikir bahwa Gunther melakukan ini untuk mendapatkan dia, maka dia akan menjadi pendosa perusahaan karena menyebabkan perusahaan kehilangan begitu banyak uang. Namun, dilihat dari apa yang Gunther katakan padanya, terbukti bahwa mereka tampaknya telah mencuri hadiah darinya, yang memicu serangkaian tindakan dari pihak lain. Dia hanya hadiah tambahan. Dalam hal ini, dia hanya bisa melaporkan ini kepada David karena dialah yang memintanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan tanpa mengkhawatirkan masalah lain. Dia percaya bahwa David, anak dari keluarga super kaya, dapat menyelesaikan masalah kecil ini dan dia tidak ingin terus terlibat dengan Gunther. Setelah Pearl mengambil 2 langkah, beberapa pria besar masuk dan menghalangi jalannya. Pada saat ini, dia juga bisa mendengar suara Gunther. Nona Warner, menurut Anda di mana Anda berada? Apakah Anda pikir Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Begitu Anda memasuki kamar saya, Anda tidak bisa keluar begitu saja, saya akan membebankan bunga hari ini dan kemudian saya akan mengumpulkan pokoknya ketika bos Anda datang. Pearl menoleh ke Gunther dan berkata, Gunther, kamu melanggar hukum. Aku bisa menuntutmu. Hukum, haha. Nona Warner, Anda sepertinya tidak mengerti situasinya. Saya adalah hukum di Springfield. Dapatkan mereka dan ingatlah untuk bersikap lembut dengan Miss Warner. Jangan sakiti dia. Begitu Gunther selesai berbicara, orang-orang besar itu menyerang Wayne dan Gordon. Jika mereka berdua dikalahkan, dia secara alami akan bisa mendapatkan wanita seperti Pearl. Gunther juga terangsang saat dia menatap tubuh Pearl yang proporsional. Wanita ini akan menjadi mainan di tempat tidurnya. Sebagai putra kedua Daniels, Gunther telah bermain dengan banyak wanita, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita bisnis dengan temperamen seperti Pearl. Gunther tidak pernah gagal mendapatkan wanita yang diinginkannya di Springfield, dan selama dia mengungkapkan sedikit informasi, orang lain akan secara otomatis datang kepadanya. Namun, taktik ini tidak berhasil pada Pearl. Dia telah mengungkapkan informasi ini beberapa kali, tetapi Pearl masih mengabaikannya. Ini membangkitkan keinginan Gunther untuk lebih mendominasi. Dia pasti akan mendapatkan Pearl, dan bahkan jika bosnya datang, itu tidak akan berhasil juga karena dia memiliki keputusan akhir di Springfield. Saat dia sedang melamun tentang bagaimana seorang pengusaha wanita seperti Pearl akan berperilaku di tempat tidur. Berdebar, berdebar, berdebar. Beberapa ledakan keras membawa Gunther kembali ke dunia nyata. Dia melihat beberapa premannya terbang keluar dan membanting ke dinding sebelum mereka bisa menyentuh pihak lain. Saat ini, mereka terbaring di tanah meratap. Tampaknya mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Gunther sedikit bingung. Meskipun beberapa orang ini bukan tuan, mereka juga telah dipilih dengan cermat olehnya. Masing-masing dari mereka memiliki berat lebih dari 200 kg dan juga dilatih dalam kickboxing. Mereka masing-masing bisa melawan 5 orang biasa, tetapi sekarang mereka dengan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Dia tidak bisa memahami situasi untuk sementara waktu. Pearl sedikit gugup barusan karena Gunther berani melakukan ini dengan paksa dan sama sekali mengabaikan aturan. Pearl belum pernah melihat 2 pengawal yang dikirim David untuk melindungi pertarungannya sebelumnya, tetapi karena David telah mengirim mereka untuk melindunginya, mereka seharusnya tidak terlalu buruk. Jadi, meskipun dia sedikit gugup, dia tidak terlalu khawatir. Dia mempercayai David. Benar saja, mereka berhasil mengalahkan pihak lain hanya dengan beberapa pukulan. Karena orang-orang yang menghalangi jalannya telah diurus, Pearl mengabaikan Gunther dan berjalan keluar ruangan dengan Wayne dan Gordon di belakangnya. Gunther yang linglung dan beberapa pria besar yang tergeletak di tanah adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu sekarang. Bab 187. Pearl pergi, dan meskipun dia baru saja menang, dia tidak melakukan apapun pada Gunther. Bukannya dia tidak mau. Ketika sampai pada orang yang tidak tahu malu dan nakal seperti Gunther, dia berharap dia bisa naik untuk menamparkan dan menendangnya. Namun, setelah proyek itu dihentikan, dia mengetahui informasi tentang Gunther. Orang ini memiliki latar belakang yang sangat mengakar di Springfield. Orang biasa tidak mampu memprovokasi dia karena dia adalah tiran lokal yang terkenal di sini. Sebagai orang luar, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan para tiran lokal ini, jadi dia tidak ingin membuat masalah bagi David. Kembali di kamar. Gunther pulih dengan cepat. Dia tersenyum, meletakkan gelas anggur di tangannya ke mulutnya, dan menyesapnya sebelum bergumam pada dirinya sendiri, menarik, sungguh menarik.
Sepertinya gadis ini tidak sesederhana yang aku kira. Ini semakin menyenangkan, dan aku ingin melihat kejutan seperti apa yang bisa diberikan gadis ini kepadaku. Pearl kembali ke apartemen, menelepon David, dan menjelaskan masalah itu kepadanya secara singkat. Dia tidak tahu bahwa David sedang dalam perjalanan. Setelah panggilan telepon, Pearl berbaring di sofa dengan sedikit tertekan. Dia awalnya berpikir bahwa lelang proyek ini berhasil, dan dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan David kepadanya, tetapi masih ada masalah. Pada akhirnya, masih terserah pada David untuk menyelesaikannya sendiri. Pada saat ini, Rhonda keluar dari kamar dan melihat Pearl berbaring di sofa dalam suasana hati yang buruk. Apa yang salah? Pearly, kamu tidak dalam suasana hati yang baik beberapa hari terakhir. Siapa yang memprovokasi Anda? Ayo, ceritakan padaku, kata Rhonda sambil duduk di sisi lain sofa. Tidak apa. Hanya saja ada yang salah dengan investasinya, tetapi saya telah memberitahu bos dan memintanya menyelesaikannya, jawab Pearl. Apa itu? Mengapa bos Anda harus datang untuk menyelesaikannya sendiri? Petik 2. Ini sebidang tanah yang saya ceritakan terakhir kali. Kami telah menawarnya tetapi sekarang telah dirusak dan proyek tersebut telah ditangguhkan. Oh, siapa yang begitu mampu menghentikan proyek bernilai puluhan miliar begitu saja? Rhonda bertanya dengan rasa ingin tahu. Pearl baru-baru ini menawar sebidang tanah dan Rhonda telah mendengar Pearl menyebutkannya. Saat itu, Pearl sangat senang, mengatakan bahwa ketika pelelangan selesai, dia akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bosnya kepadanya. Dia mengira bahwa segalanya berjalan terlalu lancar pada saat itu, jadi dia juga mengingatkan Perit untuk berhati-hati dan sekarang, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Akan lebih baik jika Pearl berinvestasi pada sesuatu yang lain. Namun, hal-hal seperti tanah adalah sumber daya yang sangat langka di Springfield dan umumnya dikendalikan oleh keluarga besar. Jadi, jika Pearl ingin terlibat, itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata. Sulit. Bahkan jika dia punya uang untuk menawarnya, dia masih akan menghadapi masalah dengan rangkaian pengembangan selanjutnya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menjualnya dengan setengah harga. Ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Banyak pemula yang datang ke Springfield dengan sejumlah besar uang untuk diinvestasikan pada dasarnya akan pergi pada akhir hari setelah menderita kerugian jika mereka berani menyentuh real estate. Itu pria bernama Gunther Daniels. Ronnie, Anda dari Springfield. Apakah Anda mengenal orang ini? Yang saya tahu adalah dia memiliki latar belakang yang kuat. Pearl duduk dari sofa dan berkata. Gunther Daniels. Gunther Daniels dari Prosperity Properties. Rhonda bertanya dengan heran. Itu benar, Gunther Daniels, pemilik Prosperity Properties. Ronnie, apakah kamu mengenalnya? Mutiara bertanya penuh harap. Tidak, tapi aku mendengar tentang dia, kata Rhonda. Kemudian, dia menambahkan dalam hatinya, saya tidak tahu Gunther, tapi saya tahu saudaranya Morris Daniels. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak saling mengenal, kata Pearl dengan kecewa. Rhonda memandang Pearl dari kiri ke kanan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Mutiara bertanya. Pearly, karena kamu diincar oleh Gunther, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Saya mendengar bahwa Gunther sangat bejat. Selama dia memperhatikan seorang wanita, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kamu sangat cantik, jadi dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Bagaimana aku membiarkan dia berhasil? Dia akan membawa saya dengan paksa hari ini tetapi dua pengawal yang dikirim oleh bos saya merobohkan semua anteknya, kata Pearl. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Aku benar-benar takut dia melakukan sesuatu padamu. Jika itu terjadi, aku pasti akan merasa jijik tidur denganmu, kata Rhonda sambil menghela napas lega. Bab 188. Rhonda menyeringai dan tidak menjawab, tetapi dalam hatinya, dia berpikir tentang bagaimana memberi pelajaran kepada Gunther. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Anda pasti lelah hidup. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Springfield milik keluarga Daniels? Namun, ketika dia ingat bahwa Pearl telah mengatakan bahwa dia telah memberitahu bosnya, Rhonda memutuskan untuk menunggu. Dia ingin melihat bos yang dibicarakan Pearl selama ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa menekan Gunther, tiran lokal. Selain itu, tidak akan terlambat baginya untuk bergerak bahkan jika dia gagal. Namun, itu mungkin tidak cukup. Bahkan Gunther tidak seberapa, saudaranya Morris adalah salah satu dari 4 tuan muda di Springfield. Jika mereka ingin menekan Gunther, mereka harus melewati Morris. Morris tidak mudah dihadapi. Di sisi lain, David terdiam saat menerima panggilan Pearl. Dia pikir itu masalah besar. Bukankah itu hanya proyek yang ditangguhkan? Mengapa dia khawatir bahwa dia tidak dapat memulihkan uangnya? Bahkan jika yang lain takut, dia tidak. Lagi pula dia tidak akan bisa menghabiskan uangnya, jadi mereka bisa menangguhkannya semau mereka. Jika dia bisa, dia juga ingin menawar 8 atau 10 bidang tanah lagi. Jika dia bisa membelanjakan uangnya, tidak masalah jika mereka diskors. Namun, dia tidak bisa memberitahu Pearl tentang ini, jadi dia memutuskan dia harus pergi dan melihatnya. Apalagi dia harus segera menyelesaikan masalah ini karena dia masih harus pergi ke ibu kota. Ketika David tiba di Springfield, dia menelepon Pearl dan menanyakan lokasinya. Pearl tidak menyangka David akan datang secepat ini. Setelah memberitahu David alamatnya, dia dengan cepat memberitahu tim yang dia rekrut dan memberitahu mereka bahwa bos besar akan datang. Dia juga dengan cepat membuat dirinya rapi dan pergi ke ruang kantor yang dia sewa di Springfield. Ketika Rhonda mendengar berita itu, dia secara alami mengikuti Pearl. Dia sudah lama ingin bertemu dengan bos Pearl telah bicarakan. David naik taksi dan pergi ke kantor yang disewa oleh perusahaan sesuai dengan koordinat Pearl. Itu adalah gedung perkantoran 60 lantai.
Pearl menyewa lantai 36, tapi hanya setengahnya. Tidak banyak orang di tim mereka dan menyewa setengah lantai sudah lebih dari cukup bagi mereka. Ketika David tiba, semua orang berkumpul untuk menyambutnya. Mereka juga penasaran siapa bos besar itu, karena mereka belum pernah bertemu bos besar itu sampai sekarang. Mereka semua adalah elit dari berbagai industri yang Pearl telah menghabiskan banyak uang untuk berburu dari perusahaan lain. Mereka awalnya menghina grup investasi internasional Liga Timur yang baru didirikan, tetapi tawaran Pearl terlalu tinggi, seringkali 3 kali lebih tinggi dari perusahaan asli mereka. Banyak orang datang dengan ide menghasilkan banyak uang. Alhasil, tepat setelah tim terbentuk, perusahaan meminta mereka untuk menginspeksi dan berinvestasi di beberapa proyek besar. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka telah menghabiskan hampir 30 miliar dolar dan juga membayar 30 miliar dolar lagi sebagai deposit untuk sebuah proyek. Setelah melakukan perhitungan, mereka telah menghabiskan lebih dari 50 miliar dolar dalam setengah bulan terakhir. Pertunjukan semacam ini agak mengejutkan bahkan bagi para elit yang terbiasa melihat tokoh besar. Hanya ada satu pikiran di hati mereka dan itu adalah, bos terlalu kaya. Dengan bos seperti itu, perusahaan hanya akan terus tumbuh di masa depan, dan mereka juga akan dianggap sebagai veteran perusahaan. Ini jauh lebih baik daripada tinggal di perusahaan asli mereka. Sekarang, mereka benar-benar berbeda dari ketika mereka pertama kali tiba, karena semua orang penuh energi dan sangat termotivasi. Ketika Warner mengatakan bahwa bos besar akan datang, semua orang secara alami membuat diri mereka terlihat rapi dan siap untuk menyambut bos sambil menunjukkan sisi terbaik mereka. Bab 189. Ketika David tiba, dia menemukan Pearl menunggunya di depan gedung kantor bersama semua karyawan. Eastlight International sekarang memiliki 3 departemen di kantor sementaranya di Springfield. Departemen Hukum, yang bertanggung jawab untuk merancang kontrak dan menangani hal-hal terkait hukum, terdiri dari lebih dari selusin elit hukum. Kepala departemen adalah seorang pria parubaya berusia 40-an yang telah bekerja di bidang hukum selama lebih dari 20 tahun dan terkenal di lingkaran hukum Springfield. Departemen investasi bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi perusahaan yang membutuhkan investasi atau pembiayaan. Terakhir, akan ditarik kesimpulan berdasarkan berbagai aspek. Saya terdiri dari tim evaluasi lebih dari 20 orang sementara Pearl adalah kepala departemen. Ada 4 orang di departemen keuangan, semuanya elit yang direbut dari perusahaan lain. Pearl juga kepala departemen keuangan. Lebih dari 40 orang berpakaian rapi dan berdiri di depan gedung kantor, menunggu bos besar legendaris itu muncul. Namun, ketika mereka melihat seorang pemuda turun dari taksi dan Pearl menyapanya dan memanggilnya Tuan Liddell, lebih dari 40 orang merasa rahang mereka jatuh ke lantai. Bos besar legendaris datang dengan cara yang begitu sederhana, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Apakah ini cara seseorang yang bernilai ratusan miliar berperilaku? Betapa luar biasa. Menurut pendapat mereka, jika bos besar bisa membiarkan mereka menghabiskan puluhan miliar untuk investasi hanya dalam waktu setengah bulan, dia bisa bernilai setidaknya puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Bukankah seharusnya orang seperti itu membawa pengawal kemanapun dia pergi? Jika dia tidak menggunakan helikopter untuk menerbangkannya, setidaknya dia harus memiliki konvoi yang terdiri dari mobil-mobil mewah, bukan? Munculnya David, bos besar, benar-benar menghancurkan persepsi mereka tentang orang kaya besar. Mereka bahkan meragukan apakah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya terlalu rendah. Mega kaya sejati harus berperilaku seperti bos besar mereka. Kunci rendah, mewah, dan tenang. Bahkan Ronda merasa tidak terbayangkan bahwa bos Pearl, yang bernilai ratusan miliar dolar, datang ke sini dengan taksi. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak percaya untuk sesaat. Dia telah melihat orang-orang yang rendah hati sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang bertindak sedemikian ekstrim. Setelah Pearl menyapanya, lusinan orang di belakangnya juga buru-buru mengikuti. Tan Liddell. Wayne dan Gordon menyapa David secara bersamaan. Terima kasih atas kerja kerasmu. David menepuk pundak mereka berdua. Halo, Tuan Liddell. Selamat datang, Tuan Liddell. Selamat datang, Tuan Liddell. Selamat datang, Tuan Liddell. Yang lain juga menyapa David. Halo semuanya. Anda telah bekerja sangat keras, tetapi karena saya sedang terburu-buru kali ini, saya tidak menyiapkan hadiah apapun. Bekerja keras dan saya akan memberi Anda bonus ganda di akhir tahun, kata David sedikit malu. Dia belum pernah mengalami situasi seperti itu. Lagi pula, hanya butuh lebih dari sebulan baginya untuk berubah dari orang miskin menjadi orang kaya baru dengan semua uang di dunia. Pola pikirnya tidak berubah sama sekali. Saat ini, dia harus berpura-pura menjadi dingin dan hanya mengangguk santai. Inilah yang harus dilakukan bos besar. Tan Liddell, bagaimana kami bisa meminta hadiahmu? Itu benar, ini adalah kehormatan terbesar kami untuk bekerja untuk Anda, Tuan Liddell. Tan Liddell adalah orang yang paling rendah hati dan paling tenang yang pernah saya temui. Begitu David berbicara, dia mendengar pujian di sekelilingnya. Mereka tidak menyangka bosnya begitu sopan. Bos mana yang akan membawa hadiah untuk karyawan mereka? Itu tidak pernah terdengar. David dan Pearl berjalan di depan, diikuti oleh sekelompok orang. Bab 190. Ya, Tuan Liddell, kantor kami ada di lantai 36, jawab Pearl. Apakah kamu menyewanya? Ya, tapi kami hanya menyewa setengah lantai. Setengah lantai, David bertanya dengan suara tinggi. Ketika mereka yang mengikuti di belakang mendengar ini, hati mereka menegang. Apakah bos besar itu marah?
Apakah karena mereka terlalu boros? Namun, hanya ada 40 orang lebih sehingga menyewa setengah lantai gedung perkantoran memang agak boros. Setengah lantai bisa menampung setidaknya 100 orang. Beberapa perusahaan bahkan akan berhasil memuat 200 orang jika mereka diperas sedikit. Tidak heran bos besar itu marah. Namun, meskipun bos besar ini terlihat sopan, dia sangat pelit. Tampaknya mereka tidak boleh terlalu berharap pada bonus ganda di akhir tahun. Miss Pearl, sepertinya Anda tidak mengindahkan kata-kata saya, kata David dengan marah. Pearl agak bingung. Awalnya, dia mengira David menyalahkannya karena boros. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang David, dia pasti tidak akan menyalahkannya di depan begitu banyak orang untuk masalah sepele seperti itu. Karena itu, dia bingung bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Belum lagi orang-orang di belakang mereka. Mereka semua ketakutan. Bos besar ini baru saja tiba, dan dia segera menunjukkan kekuatan kepada mereka. Benar saja, tidak satu pun dari pukulan besar ini yang mudah. Sayang sekali mereka hanya berpikir David adalah bos yang baik dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk bekerja untuk bos seperti itu. Tampaknya foto-foto besar ini semuanya tersenyum tetapi memiliki niat jahat yang bersembunyi di balik senyum itu. Melihat Pearl tidak berbicara, David melanjutkan, Nona Pearl, tanyakan kepada pemilik gedung apakah gedung kantor ini akan dijual nanti. Jika ya, belilah. Eastleigh International akan mengglobal di masa depan. Siapa yang kamu coba permalukan dengan menyewa setengah lantai gedung kantor? Petik 2. Setelah David mengatakan ini, semua orang di belakang mereka ketakutan. Bahkan Pearl gagal untuk kembali sadar untuk sementara waktu. Bukankah ini sedikit terlalu boros? Mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 40 karyawan, tetapi dia ingin membeli gedung perkantoran 60 lantai. Orang-orang ini dianggap elit di berbagai industri, jika tidak, Pearl tidak akan membayar banyak uang untuk memburu mereka. Beberapa orang telah bekerja di industri masing-masing selama lebih dari 20 tahun dan telah berhubungan dengan banyak orang kaya raya. Namun, mereka belum pernah melihat yang seperti David. Bos yang mereka hubungi tidak akan menghabiskan uang seperti ini tidak peduli seberapa kaya mereka. Sebaliknya, mereka hanya akan mencoba untuk mengecilkan nilai karyawan mereka. Tan, Liddell, hanya ada 40 orang di tim kami saat ini. Bahkan jika kita akan merekrut beberapa nanti, satu lantai sudah lebih dari cukup. Gedung perkantoran ini memiliki total 60 lantai. Apakah kita menyewakan lantai lain setelah kita membelinya? Pearl kembali sadar dan bertanya. Jika dia membeli gedung dan menyewakan lantai lainnya, itu akan cukup hemat biaya. Lagi pula, lokasi di mana gedung perkantoran ini belum sepenuhnya berkembang. Setelah dikembangkan, maka harganya pasti akan naik. Jika dia punya uang cadangan, dia bisa melakukan investasi jangka panjang. Namun, membeli gedung ini sekarang pasti akan membutuhkan biaya yang mahal. Bagaimanapun, pihak lain tidak bodoh. Jika Anda dapat melihat bahwa harga akan meningkat di masa depan, yang lain tentu akan melihatnya juga. Tidak perlu disewakan. Kami berinvestasi, bukan berusaha menjadi tuan tanah. Setelah David selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan menambahkan, hubungi pemilik rumah untuk membuat janji nanti dan saya akan berbicara dengannya. Saya ingin membeli tempat ini untuk mempersiapkan pertarungan besar di Springfield. Dia takut Pearl akan mengacaukan segalanya. Jika Pearl pergi untuk berbicara dengan pemiliknya, maka pasti akan ada inspeksi dan evaluasi. Akhirnya, harga akan berkurang dan transaksi akan setengah gagal saat itu. Tentu saja, Tuan Liddell, jawab Pearl. Sekarang setelah David mengambil keputusan, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dari apa yang dia ketahui tentang David, begitu David memutuskan sesuatu, tidak ada gunanya baginya untuk menolak. Lagi pula, itu bukan uangnya. Bagaimanapun, dia hanya seorang karyawan. Mereka berdua memasuki gedung kantor dan pergi ke lantai 36. Orang-orang yang mengikuti di belakang mereka saling memandang dan bisa melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Mereka merasa seperti sedang menaiki roller coaster sejak bos besar tiba, emosi mereka berfluktuasi sepanjang waktu. Bab 191. David datang ke kantor di lantai 36. Kemudian, dia duduk di kantor manajer umum dan mendengarkan Pearl menceritakan situasinya kepadanya. Namun, Pearl menyembunyikan fakta bahwa Gunther mencoba membawanya ke tempat tidur. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin mereka menjual tanah itu kepadanya dengan setengah harga. David sebenarnya berpikir itu tidak masalah, dan dia sebenarnya ingin menjualnya dengan setengah harga. Yang dia inginkan bukanlah menghasilkan uang, jadi tidak masalah apakah dia rugi atau untung. Dia hanya menginginkan poin mewah. Selama dia menghabiskan uang dan mendapatkan poin mewah, yang lainnya sepele. Namun, hal itu tampaknya menjadi pukulan kecil bagi kepercayaan diri Pearl dan yang lainnya. Plus, dia juga akan membuat citra dirinya sebagai pengecut. Jika kabar tentang ini tersebar, semua orang akan berbaris untuk menggertaknya, jadi bagaimana Pearl akan terus bekerja di Springfield? Bagaimana ibu kota Liga Timur akan terus tumbuh? Apa gunanya memiliki sistem jika dia terus hidup dengan pengecut? Oleh karena itu, dia harus memberi lawan serangan balik yang kuat tentang masalah ini. Dia harus memberi pelajaran kepada pihak lain untuk menjadikan mereka contoh bagi orang lain. Juga, itu akan memberi Eastleigh Capitals beberapa prestise di Springfield dan membuat pekerjaan Pearl lebih mudah. Nona Pearl, buat janji dengan pemilik dan jadwalkan pertemuan dengan orang Gunther dari Prosperity Properties. Saya akan membeli gedungnya dulu dan kemudian pergi menemuinya, kata David. Baik, Tuan Liddell, jawab Pearl. Kemudian, dia mulai menelepon.
Namun, pemilik gedung kantor ini sedang sibuk untuk saat ini. Karena itu, David harus menemui Gunther dari Prosperity Properties terlebih dahulu. Pearl menelepon Gunther lagi. Nona Warner, sudahkah Anda memikirkannya? Jika Anda tahu akan seperti ini, jadi Anda seharusnya tidak melakukan itu sejak awal. Anda hanya membuat semua orang kesal. Lihat, Anda masih harus mematuhi saya pada akhirnya, kata Gunther dengan suara malas. Dia merasa bahwa Pearl pasti telah mendengar tentang identitas dan latar belakangnya dan sekarang mengambil inisiatif untuk meneleponnya untuk meminta maaf. Gunther, bosku ada di sini, dan dia ingin bertemu denganmu, kata Pearl terus terang. Oh, bosmu ada di sini. Kebetulan sekali, saya sudah lama ingin bertemu bos misterius Anda. Setelah bos Anda setuju, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari saya. Mandi dan tunggu aku, kata Gunther menggoda melalui telepon. Pearl tidak menanggapi ejekan Gunther. Pada akhirnya, kedua pihak membuat janji untuk bertemu di kedai teh. Pearl baru saja menutup telepon dari Gunther ketika Ronda membuka pintu dan masuk. Roni, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku menyuruhmu menunggu di luar? Saya sedang berbicara dengan bos, kata Pearl kepada Ronda ketika yang terakhir masuk. Dia tidak menyangka Ronda tiba-tiba mendorong pintu terbuka dan masuk. Saya datang untuk melihat pria yang selalu dipikirkan Perli saya. Aku ingin melihat pesona seperti apa yang dia miliki yang bisa membuatmu terpesona, kata Ronda sambil tersenyum. Roni, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini bos saya yang Anda bicarakan, keluar sekarang. Kita sedang membicarakan bisnis, kata Pearl sambil mendorong Ronda keluar. Bagaimana saya berbicara omong kosong? Perli, kamu sering memanggil namanya dalam mimpimu. Ah, ini sangat membuatku kesal. Kamu memanggil nama pria lain ketika kamu bersamaku. Petik 2. Roni, seru Pearl dengan wajah memerah dan mata sedikit merah. Roni sebenarnya telah mengatakan hal seperti itu di depan David dan benar-benar membuatnya malu. Bagaimana dia akan menghadapi David di masa depan? Dia sangat ingin melompat turun dari lantai 36. Ronda juga merasa bahwa lelucon itu berlebihan dan dengan cepat berkata, saya hanya bercanda. Ini semua lelucon. Namamu David, kan? Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. David juga sedikit tercengang saat ini. Dia memperhatikan wanita ini bernama Ronda sejak awal. Wanita ini unik, dan seolah-olah dia memancarkan semacam sihir yang menarik perhatian pria. Sosoknya bahkan lebih baik daripada Pearl. Nona Mutiara, siapa ini? David bertanya seolah-olah dia tidak mendengar percakapan mereka. Liddell, ini Ronda Rogers, teman sekelas saya dari universitas dan juga sahabat saya. Pearl juga menenangkan diri dan menjawab. Hai, Nona Rogers. Terima kasih telah merawat Nona Pearl di Springfield, kata David dengan murah hati kepada Ronda. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani, tetapi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Perli lebih dekat denganku daripada kamu dan kami sudah saling kenal sejak saat itu, jadi sudah sewajarnya aku menjaganya. Kata Ronda. Bagaimanapun, aku masih harus berterima kasih. Nona Rogers, kapan Anda bebas? Aku akan mentraktirmu makan. Tidak dibutuhkan. Anda harus menyelesaikan masalah Perli dengan cepat. Dia sudah sangat down akhir-akhir ini. Jika kamu tidak datang, dia akan dipaksa ke tempat tidur oleh orang Gunther itu. Setelah mendengar Ronda mengatakan ini, David memandang Pearl dan bertanya, Nona Pearl, ada apa? Tidak apa-apa, Tuan Liddell. Katakan padaku, kata David datar. Nada bicara David membuat Pearl merasa seolah dia tidak bisa menolaknya. Bahkan Ronda memperhatikan perubahan sikap David. Saat dia selesai berbicara, dia jelas merasakan cahaya dingin menyapu dirinya. David tidak tampak seperti orang biasa. Baru saat itulah dia mulai menatap David dengan serius. Setelah David mendengar apa yang dikatakan Pearl, seluruh tubuhnya mendidih karena marah. Awalnya, dia mengira Gunther hanya mencari uang, dan jika itu masalahnya, mereka masih bisa mendiskusikannya. Bukankah itu hanya uang? Lagi pula dia punya banyak. Namun, sekarang pihak lain berani memupuk niat buruk terhadap Pearl. Dia jelas sedang mencari kematian. Dia sedikit beruntung sekarang karena dia telah mengirim Wayne dan Gordon untuk melindungi Pearl, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Liddell, saya tidak menderita karena saya dilindungi oleh Wayne dan Gordon. Sebaliknya, beberapa pengawal Gunther dijatuhkan ke tanah oleh Wayne dan Gordon, kata Pearl dengan suara rendah. Nona Pearl, di masa depan, saya harap Anda dapat melapor kepada saya tepat waktu. Jika Wayne dan Gordon hanya terlambat beberapa hari, dapatkah Anda membayangkan konsekuensinya? Apa yang bisa saya ubah bahkan jika saya memotong Gunther menjadi 8 bagian? Aku mengerti, Tuan Liddell. Apakah kita masih akan menemui Gunther? Tentu saja, mengapa tidak? Karena dia berani melakukan ini, dia harus siap membayar harganya, kata David dengan nada tenang. Liddell, saya tidak menderita dan latar belakang Gunther sangat kuat. Lagi pula kita bukan dari Springfield, jadi lupakan saja. Setelah David selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan ke jendela. Kemudian, dia berkata, apakah dia? Saya ingin melihat seberapa kuat dia memiliki nyali untuk mengacaukan orang-orang saya. Pada saat ini, Pearl menatap punggung David dengan linglung. Ini adalah pria yang dia kagumi, dan dia berani menjadi musuh semua orang untuknya. Ronda juga terpana pada saat ini. Ketika David berbicara, itu membuatnya merasa seperti sedang memandang rendah dunia. Bagaimana bisa seseorang yang begitu muda membuatnya merasa seperti ini? Itu sangat luar biasa. Bab 192. Gunther bergegas ke lokasi yang disepakati dengan dua pengawal. Salah satu dari mereka memiliki perawakan pendek, tetapi dapat dilihat bahwa dia memiliki daya ledak yang sangat kuat. Dia adalah juara ring tinju bawah tanah dan telah memenangkan 27 kemenangan berturut-turut dan mengalahkan semua lawannya.
Yang lainnya tinggi. Dia tampak setidaknya 2 meter dan beratnya lebih dari 300 kilogram. Dia adalah orang asing yang dikatakan pernah menjadi tentara bayaran. Meskipun Gunther tidak percaya bahwa ada orang yang berani melakukan apapun padanya di Springfield, setelah apa yang dia alami terakhir kali di Starry Night Hotel ketika beberapa pengawalnya dijatuhkan oleh dua orang yang dibawa oleh Pearl, dia memanggil saudaranya Morris dan pergi ke ring tinju bawah tanah untuk memilih dua orang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Alhasil, keduanya terpilih. Meskipun mereka ada di sini untuk menjamin keselamatannya, pada kenyataannya, Gunther ingin mereka membunuh dua orang di sekitar Pearl saat berikutnya mereka terlibat dalam perkelahian. Kalau tidak, bagaimana dia punya kesempatan? Dia telah melihat dua orang ini beraksi di ring tinju bawah tanah dan mereka berdua sangat kuat. Mereka mampu mengalahkan orang biasa hampir seketika, jadi dia merasa bahwa setidaknya, mereka tidak lebih lemah dari dua orang di sekitar Pearl. Kali ini, dia akan membawa mereka untuk melihat apakah mereka bisa mengalahkan pihak lain. Jika mereka tidak bisa, dia hanya akan menggantinya. Gunther datang ke tempat yang disepakati dan memasuki kamar pribadi. David, Pearl, Wayne, dan Gordon sudah menunggu. Ronda tidak datang, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia takut Gunther akan mengenalinya. Dia belum mau mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, dia sudah mengenal Pearl selama bertahun-tahun dan tidak pernah memberitahu Pearl yang sebenarnya. Jika hal itu tiba-tiba terungkap, itu akan mempengaruhi hubungannya dengan Pearl. David sedang duduk di kursi sementara Pearl membuatkan teh untuknya. Sementara itu, Wayne dan Gordon berdiri di belakang David. Gunther masuk dan duduk di seberang David, menyesap secangkir teh yang dibuat Pearl, dan memandangi tubuh Pearl yang melengkung sambil tersenyum. Matanya penuh nafsu seolah ingin melihat menembus pakaian Pearl. Dia tidak memperhatikan David yang duduk di seberang atau dua pengawalnya yang berdiri diam di belakangnya. Pearl merasa sedikit tidak nyaman saat Gunther meliriknya. Setelah meletakkan teko, dia berdiri di belakang David dan menggunakan David untuk menutupi tubuhnya. Lalu dia meletakkan tangannya di bahu David dan dengan lembut mengusap bahunya sambil tersipu. David tidak menyangka Pearl melakukan ini, dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sedekat itu. Namun, dia dengan cepat kembali sadar setelah tertegun beberapa saat. Mata Gunther terbakar ketika dia melihat ini, kecemburuan memenuhi tubuhnya. Pearl adalah wanita yang disukainya, dan dia secara terang-terangan tidak menghormatinya dengan bertindak begitu intim dengan pria lain di depannya. Terlebih lagi, Pearl selalu menunjukkan kepadanya sikap seorang pengusaha, tetapi sekarang dia menunjukkan sikap seorang wanita kecil yang rentan di depan David. Bagaimana bisa Gunther menerima ini? Dia tidak begitu marah untuk waktu yang sangat lama. Pearl menyaksikan sorot mata Gunther berubah dari cabul menjadi kemarahan dan tersenyum ringan. Tiba-tiba, dia membungkuk dan meletakkan kepalanya di bahu David, membelai wajah David dengan pipinya yang lembut dan kenyal. David bahkan bisa mencium napas lembut Pearl dengan sedikit wewangian. Dia melihat bahwa Gunther hampir meledak dan tahu bahwa Pearl sengaja memprovokasi Gunther, jadi dia membiarkannya bermain-main. Dia tidak akan menderita kerugian apapun, kan? Pearl ingin membuat Gunther kesal dan mempermalukannya, tetapi pada saat yang sama, dia juga ingin lebih dekat dengan David. Sejak David mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendamnya tidak peduli seberapa hebat latar belakang Gunther, auranya benar-benar membuatnya terpesona, dan dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya ditaklukkan oleh David. Karena tidak ada ruang untuk orang lain di hatinya, apa salahnya membiarkan David memanfaatkannya? Wajah Gunther berkerut dan dia tampak seperti akan meledak. Tiba-tiba, sebuah pikiran jahat muncul di kepala Gunther. Dia ingin menjatuhkan Pearl di depan David. Apakah kamu tidak menunjukkan cintamu di depanku? Saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda ketika Anda berada di telapak tangan saya. Karena itu, dia diam-diam mengirim pesan di bawah meja kepada saudaranya Morris, memintanya untuk mengirim seseorang ke sini. Dia memberi tahu Morris bahwa pihak lain adalah orang luar dan sangat kuat. Dia tidak hanya merampok proyek yang telah dia persiapkan, tetapi dia juga ingin menyerangnya. Bab 193. Setelah Gunther mengirim pesan itu, emosinya yang telah diambang melayang keluar. Ketika dia melihat David dan Pearl, pikirnya, ayo, lanjutkan dengan menunjukkan kasih sayang Anda. Sial, aku akan menunjukkan nanti. Saya akan membiarkan Anda melihat betapa benar-benar pertunjukan kasih sayang. Berpikir bahwa itu tidak akan lama sebelum dia mendominasi Pearl di depan David, hati twisted Gunther tiba-tiba terasa jauh lebih baik. Sudah beberapa menit sejak Gunther memasuki kamar pribadi, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Pada saat ini, David berkata, jadi, Anda Gunther. Saya mendengar bahwa Anda ingin tidak menghormati Nona Pearl dan Anda juga ingin kami menjual tanah yang kami tawaran kepada Anda dengan harga setengah dari harga. Kamu pasti sudah misisir, kata Gunther. Oh, lalu apa kebenarannya? Katakan padaku, David bertanya. Yang benar adalah bahwa Anda tidak hanya akan memberi saya tanah secara gratis, tetapi Anda juga akan membersihkan Miss Warner di belakang Anda dan mengirimnya ke tempat tidur saya, jawab Gunther dengan sombong. Saya ingin tahu bagaimana Anda memiliki kepercayaan diri untuk membuat permintaan seperti itu, kata David dalam kebingungan. Itu karena saya adalah putra kedua Daniels di Springfield. Jika Anda orang luar ingin mendapatkan pijakan di Springfield, Anda harus melayani kami dengan baik, jika tidak, semua investasi Anda di Springfield akan gagal. Daniels di Springfield. David mencoba mengingat apakah ada anggota SCC di Springfield memiliki Daniels sebagai nama belakang mereka. Karena kekuatan pikirannya sangat kuat, dia bisa mengingat hampir segalanya, jadi dia dengan cepat ingat bahwa SCC tampaknya memiliki anggota inti bernama Morris Daniels.
Selain itu, terakhir kali ia bergabung dengan obrolan kelompok, pihak lain sangat kasar padanya dan tampaknya berselisih dengan Bill. Meskipun keduanya tidak harus terkait, mereka berada di Springfield, dan mereka semua memiliki Daniels sebagai nama belakang mereka. Ditambah lagi, mereka semua sangat sombong, jadi bahkan jika mereka tidak terkait, mereka harus saling kenal, kan? Putra kedua Daniels di Springfield. Apakah Anda tahu Morris? Apa hubungan antara kalian berdua? David bertanya. Gunther terkejut dengan pertanyaan itu. David kenal saudaranya. Ditambah lagi, dia berani memanggil nama Morris tanpa jejak ketakutan atau rasa hormat. Siapa di antara orang-orang biasa yang berani menyebut nama Morris secara langsung? Mereka semua akan menyebut Morris sebagai Tuan Morris. Siapapun yang berani menyebut nama Morris di Springfield berada pada tingkat yang sama dengan dia atau berbaring di rumah sakit. Siapa David? Apakah dia memprovokasi pria yang kuat? Gunther bergumam secara internal. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu alasan mengapa Gunther dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Springfield adalah bahwa dia mengandalkan latar belakang Daniels di Springfield dan juga karena saudaranya adalah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield. Oleh karena itu, ia memiliki berbagai hubungan di Springfield, dan mampu melakukan apa saja yang dia inginkan. Alasan lainnya adalah bahwa meskipun dia sombong, dia tidak pernah memprovokasi karakter yang kuat. Dia sangat sadar akan hal ini. Sebelum menyebabkan masalah menjadi Pearl, ia dengan sengaja menyelidiki latar belakang East League International dan menemukan bahwa itu adalah perusahaan investasi yang baru saja didirikan di sungai-sungai South Province. Meskipun didanai dengan baik, ia tidak menemukan koneksi kuat yang mendukungnya. Itulah sebabnya dia siap untuk mengeksploitasi pesta lain untuk beruntung dan juga ingin membawa Pearl, keindahan yang luar biasa ini, ke tempat tidur. East League International baru-baru ini berinvestasi besar-besaran di Springfield, dan total investasi di tanah yang dilakukan David darinya telah melebihi 50 miliar. Jika partai lain tidak bertindak sesuai permintaannya, dengan kekuatan Daniels di Springfield, East League International pasti akan kehilangan segalanya. Itulah sebabnya dia mengancam Pearl. Namun, sekarang tampaknya bos dari East League International ini bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Menurut pendapatnya, tidak ada orang biasa yang mengenal saudaranya Morris akan berani memanggilnya dengan nama depannya dan dibiarkan tanpa cedera. Bab 194. Kamu kenal saudaraku? Gunther bertanya dengan tidak wajar. David tercengang. Dia tidak berharap Morris dan Gunther menjadi saudara. Kemudian tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Meskipun dia dan Morris sama-sama anggota inti SCC, Morris dan Bill berselisih satu sama lain, dan dia adalah orang yang ditambahkan Bill, jadi tentu saja, dia juga akan berselisih dengan Morris. Selain itu, Morris telah menunjukkan permusuhan yang kuat terhadapnya. Karena dia adalah musuh, dia harus dijatuhkan secara destruktif. Terlebih lagi, bahkan jika Morris tidak memusuhi dia, dengan apa yang telah dilakukan Gunther, David tidak akan bisa berdamai dengannya. Uang adalah masalah kecil baginya, tetapi tidak menghormati orang-orang di sekitarnya akan melanggar intinya. Apakah saudaramu Morris tahu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin meneleponnya untuk memberitahu dia tentang hal itu? Anda dapat memberitahu dia bahwa nama saya adalah David Liddell. Pernyataan David membuat Gunther secara naluriah berpikir bahwa dia mungkin dalam masalah. Siapapun yang berani menyebutkan nama mereka di depan saudaranya berarti saudaranya juga akan mengenal mereka, dan kedua pihak mungkin berada di level yang sama. Bahkan jika tidak, mereka tidak akan jauh lebih buruk daripada saudaranya. Dia menyimpulkan bahwa masalah ini mungkin menjadi sedikit merepotkan sekarang. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang yang berada di level yang sama dengan saudaranya. Gunther menggigil memikirkan kemungkinan menyebabkan masalah bagi saudaranya. Bahkan dia akan takut ketika Morris menjadi marah. Siapa kamu? Gunther bertanya, bertingkah sedikit tidak wajar. Bukankah aku sudah memberitahumu? Nama saya David Liddell. Adapun siapa saya, Anda bisa bertanya kepada Morris. Petik 2. Karena kamu dan kakakku saling mengenal, mari lupakan apa yang terjadi hari ini. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, selamat tinggal. Setelah Gunther selesai mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi. Dia perlu kembali dan belajar lebih banyak tentang identitas David. Adapun memanggil Morris sekarang, dia tidak berani melakukannya. Dia akan menunggu sampai dia tahu siapa David. Jika dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya, maka dia hanya akan meminta maaf. Seorang pria hebat tahu kapan harus mengalah. Bahkan pahlawan besar pun pernah dipermalukan sebelumnya, apalagi dia. Di penghujung hari, dia takut. Namun, tepat ketika dia bangun dan hendak pergi, dia diblokir oleh Wayne dan Gordon. David, apa artinya ini? Gunther bertanya, menoleh. Apa yang saya maksud? Anda menangguhkan proyek saya, dan bahkan mencoba untuk tidak menghormati saya. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja? Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Bukankah ada alun-alun di depan tempat ini? Pergi ke sana, berlutut, dan minta maaf Miss Pearl dan kemudian saya akan menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Tidak mungkin. David, jangan puas dengan keuntungan kecil. Tidak akan baik bagi siapapun jika masalah ini meledak, gerutu Gunther. Memintanya untuk berlutut dan meminta maaf di depan umum. Ini tidak mungkin. Ini tidak hanya akan merusak reputasinya, itu akan merusak reputasi Daniels dan saudaranya di Springfield. Jika dia melakukan ini, orang pertama yang mencarinya adalah Morris. Morris menghargai reputasinya di atas segalanya. Jika dia berlutut, ini tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarganya berlutut. Tidak, maka jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini.
Panggil Morris untuk datang menjemputmu, kata David. Hari ini, dia ingin menjadi sombong sekali dan bertengkar dengan Morris. Dia ingin membuat orang-orang yang ingin tidak menghormatinya mengerti bahwa mereka harus membayar harga untuk melakukannya. Dia dan Morris sama-sama anggota inti SCC, dan dia mengharapkan organisasi untuk menyelesaikan ini melalui mediasi. Meski begitu, dia juga merupakan anggota inti yang baru saja bergabung, sedangkan Morris adalah veteran SCC, jadi kemungkinan SCC masih akan memihak Morris. Namun, dia tidak takut. Dia baru saja bergabung dengan dua organisasi paling kuat di negara ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk melihat apakah mereka berhasil. Itu bukan salahnya. Dia hanya mengikuti prosedur normal dan itu adalah pihak lain yang sengaja menyebabkan masalah baginya. Dia adalah orang yang masuk akal, dan menurut aturan organisasi akan tetap berpihak padanya. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan gengsinya di Springfield sehingga dia bisa menghabiskan sejumlah besar uang berikutnya dengan lancar. Setiap hari saya membuka mata dan berpikir tentang bagaimana menghabiskan uang. Saya tidak berpikir orang lain memiliki masalah yang sama dengan saya. David, jangan pergi terlalu jauh. Tidak baik bagimu untuk mendorongku terlalu keras. Bagaimanapun, Anda adalah orang luar, dan jika Anda ingin mendapatkan pijakan di Springfield, Anda masih harus mengandalkan kekuatan lokal. Jadi, Anda lebih baik menunjukkan rasa hormat sehingga kedua belah pihak bisa keluar dari ini, saran Gunther. Aku akan memaksamu hari ini, dan apa yang bisa kamu lakukan? Turunkan mereka bertiga dan minta Morris datang dan jemput mereka, kata David santai. Begitu dia mengatakan itu, Wayne dan Gordon menyerang kedua pengawal Gunther secara bersamaan. Mereka berempat dengan cepat terlibat dalam perkelahian. Meskipun keduanya di sekitar Gunther tidak buruk, mereka masih agak jauh di belakang Wayne dan Gordon, yang telah melalui hidup dan mati di negara asing selama bertahun-tahun. Keduanya adalah master lini pertama tingkat atas dan mereka hanya selangkah lagi dari peringkat harimau. Setelah hanya beberapa lusin gerakan, mereka menjatuhkan dua yang dibawa oleh Gunther ke tanah dan anak buah Gunther segera kehilangan kekuatan bertarung mereka. Gunther tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Mereka adalah orang-orang yang dipilihnya sendiri di ring tinju bawah tanah Morris. Jika mereka bisa dikalahkan begitu cepat, ini juga semakin menegaskan bahwa identitas David tidak bisa dianggap enteng. Dalam sekejap mata, hanya Gunther yang dibiarkan berdiri sendiri. David bangkit dan berjalan mendekat. David, apa yang kamu inginkan? Dengarkan aku, jika kamu benar-benar melakukan sesuatu padaku, maka keluarga Daniel akan bertarung sampai mati bersamamu. Saya menyarankan Anda untuk memikirkan konsekuensinya, kata Gunther gugup. Sekarang, dia benar-benar takut David akan melakukan sesuatu padanya. Bertarung sampai mati, ya. Dari saat Anda mulai memiliki ide tentang Nona Pearl, kami sudah memulai pertarungan ini. Sekarang, saya hanya akan menagih Anda beberapa bunga dari pertama. David selesai mengatakan itu dan menamparkan wajah Gunther. Tamparan. Dengan teriakan, Gunther terbang beberapa meter jauhnya. Beberapa gigi juga dikirim berlayar di udara. Tamparan David sangat berat. Separuh wajah Gunther langsung membengkak beberapa kali dan separuh giginya hampir copot. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh Lester Cox yang baru saja mendorong pintu hingga terbuka. Sebagai tangan kanan Morris, Lester yakin dengan kekuatannya sendiri. Setelah menerima telepon dari Morris yang menyuruhnya membawa seseorang untuk memeriksa Gunther, dia datang sendiri. Menurutnya, jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka tidak ada gunanya membawa lebih banyak orang. Ketika Lester melihat Gunther terbang mundur setelah ditampar, Lester tidak membutuhkan alasan lagi karena dia langsung bergegas ke sisi David untuk meninjunya. Putra kedua Daniel terluka parah tepat di bawah hidungnya, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Morris jika dia tidak melumpuhkan pihak lain. Bab 195. Kekuatan pikiran David sangat kuat. Saat Lester membuka pintu, dia sudah melihatnya. Dia juga berharap lawan akan bergegas untuk menyerangnya, tetapi ketika dia akan mengambil tindakan dan langsung menghancurkan lawan, Wayne dan Gordon dengan cepat memblokirnya dan menyerang Lester secara bersamaan. Keduanya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan dalam hal ini, mereka secara alami memiliki pemahaman diam-diam. Gordon menangkap setiap pukulan dan siap memblokir serangan Lester. Sementara itu, Wayne akan menyerang bagian bawah Lester dan melakukan sapuan kaki untuk menjatuhkan lawan. Lester akan meninju David, tetapi begitu dia sampai ke David, dua orang bergegas menyerangnya. Menghadapi serangan yang sangat terkoordinasi dari Wayne dan Gordon, Lester sama sekali tidak panik. Sambil meninju Gordon, ia juga mengangkat kaki kanannya untuk memblok tendangan Wayne. Berdebar, berdebar. Wayne dan Gordon mundur dua langkah pada saat yang sama dan David mengulurkan tangan untuk menangkap mereka, menyebarkan momentum. Sementara itu, Lester dengan cepat meluncur mundur 5 atau 6 meter sebelum membentur dinding, menjatuhkan bongkahan besar cat dari dinding dengan bunyi gedebuk. Darah menyembur keluar dari dada Lester dan perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia ceroboh. Lester memandang Wayne dan Gordon dengan kaget. Kekuatan masing-masing dari dua orang ini setidaknya sama dengannya, belum lagi mereka berdua telah bergabung dan membuatnya lengah. Pertarungan barusan telah menyebabkan dia menderita luka serius. Aku tidak menyangka lawannya begitu kuat. Wayne dan Gordon sedikit terkejut melihat Lester berdiri bahkan di bawah serangan gabungan mereka berdua. Sudah begitu lama sejak mereka bertemu lawan di level yang sama dengan mereka. Jika mereka bekerja bersama, tidak ada yang akan menjadi lawan mereka selama mereka tidak bertemu orang-orang dari peringkat harimau.
Sungguh luar biasa bahwa Lester bisa dengan cepat dan tidak langsung menangkap pukulan habis-habisan mereka dan masih berdiri. Bolehkah saya tahu siapa Anda dan mengapa Anda ingin menyakiti putra kedua Daniels? Tanya Lester, menenangkan darah yang mengalir deras di dadanya. Siapa kamu? Tanya David, menatap Lester. Saya Lester Cox. Saya sekarang bekerja untuk putra tertua Daniels, jawab Lester. Morris. Tepat. Lester. Cepat. Tolong. Bantu aku. Gunther berjuang untuk berdiri dan berteriak pada Lester. Lester mengabaikannya. Saat ini, dia bahkan berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dua lainnya bergerak lagi, dia akan dirobohkan. Bahkan sebelum dia terluka, dia tidak bisa menang melawan dua lainnya, dan sekarang dia terluka, dia jelas bukan lawan mereka. Sekarang, dia hanya berharap nama Tuan Morris dapat memberikan tekanan pada pihak lain. Bagaimanapun, Morris bukanlah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield yang sia-sia. Tidak banyak orang yang berani tidak menghormatinya di Springfield. Siapa yang mengira David akan tersenyum, mengabaikannya, dan menoleh ke Gunther. Wayne dan Gordon segera mengerti dan bergegas ke Lester pada saat yang sama. Jantung Lester menegang sejenak, dan sebelum dia bisa berbicara, serangan keduanya mencapainya. Dia hanya bisa secara pasif membela diri sekarang. Mulut dan tubuhnya perlahan meluncur ke lantai. Saat ini, dia benar-benar kehilangan miliknya. Kemampuan untuk bertarung. Gunther menyaksikan dengan ngeri saat Lester memuntahkan seteguk darah dan tersungkur ke tanah. Dia berlutut di depan David dengan ketakutan dan berkata dengan gemetar, "Emmer. Liddell, tolong SS cadangan saya. Saya salah. Aku seharusnya tidak menyinggungmu." Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Mengapa dia memprovokasi pertanda malapetaka ini tanpa alasan? Bahkan tangan kanan Morris, Lester, dikalahkan, jadi apa yang akan terjadi padanya? Telepon Morris dan minta dia untuk menjemputmu, kata David kosong. Bab 196. Apa? Panggil dia sekarang. Jika Anda tidak meneleponnya, saya hanya bisa memukul Anda. Setelah David selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan bersiap untuk menamparkan wajah Gunther. Gunther sangat ketakutan sehingga dia mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Kemudian, dia dengan cepat berkata, "Oh oke. Saya akan meneleponnya sekarang. Saya akan meneleponnya sekarang." Setiap kali Gunther berkata sepatah kata pun, dia tersentak kesakitan. Tamparan David sangat keras sekarang sehingga telah trauma dia. Gunther mengeluarkan telepon dengan tangan gemetar dan menghubungi nomor Morris. Panggilan itu terjadi, dan suara Morris datang dari sisi lain. "Apa? Morris, cepat, datang Safemi." Gunther menjawab dengan suara gemetar. Mulutnya sangat sakit. Setengah dari gigi ditampar oleh David, jadi akan mengherankan apakah itu tidak sakit. "Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu berbicara dengan jelas? Bukankah saya memberitahu Lester untuk membawa seseorang untuk membantu Anda? Apakah dia belum sampai?" Morris bertanya melalui telepon. Gunther melirik David dan tidak tahu bagaimana merespons. David mengambil telepon dan berkata, "Lester sudah berbaring di tanah, jadi Anda lebih baik datang dan menjemputnya sekarang. Jika Anda tidak datang, Gunther akan berakhir seperti dia juga." Gunther bergidik lagi ketika dia mendengar kata-kata David. "Siapa kamu?" Suara dingin Morris datang melalui telepon. "Anda akan tahu siapa saya saat Anda datang. Saya akan menunggu Anda," kata David dengan datar. "Bagus." Morris menutup telepon setelah dia selesai berbicara. David melemparkan telepon kembali ke Gunther dan berjalan kembali ke kursi di depan Pearl, menunggu Morris tiba. Apa yang terjadi sekarang sudah berakhir dengan sangat cepat. Sementara itu, Pearl belum pulih sampai sekarang. Melihat penampilan tragis Gunther dan Lester, yang lemas dan telah memuntahkan darah semuanya. Di atas tempat itu, Pearl juga sedikit takut. Pada akhirnya, dia adalah seorang wanita dan itu adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu berdarah. Liddell, mengapa kita tidak pergi dulu?" Pearl menyarankan ketika dia memijat bahu David. David mengulurkan tangan dan menepuk tangan Pearl di bahunya. Dia menghibur, "Jangan takut, Nona Pearl, saya di sini. Mereka tidak bisa melakukan apapun untuk saya." David juga mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan kepada Bill. Dia bertanya kepada Bill tentang Morris. Bill mengira David berusaha membunuh Morris karena yang terakhir sebelumnya menargetkannya dalam obrolan kelompok. Dia memberitahu David bahwa keluarga Morris cukup kuat di Springfield, tetapi masih jauh dari beberapa keluarga aristokrat sejati. Orang yang mendukung Morris adalah bos SCC lain yang agak bertentangan dengan bos besar, Clinton. Itulah sebabnya Morris juga bertentangan dengan mereka. Selain itu, Morris kejam. Dia akan menemukan cara untuk membunuh atau melukai siapapun yang adalah musuhnya bahkan sebelum mempertimbangkan untuk menyerah. Karena itu, ia telah menyinggung banyak orang di Springfield, tetapi karena kekuatannya sendiri dan dukungan yang kuat, ia masih dapat hidup dengan riang hingga hari ini. David memberi pengarahan kepada Bill tentang acara hari ini. Ini mengejutkan Bill. Dia kemudian meminta David untuk memberitahunya alamatnya dengan cepat. Dia juga mengatakan kepada David untuk tidak menjadi impulsif dan menunggu dia datang. Dari sudut pandang Bill, Springfield adalah pangkalan Morris, dan sulit untuk mengatakan apakah David, seorang luar, bisa mengalahkan Morris, tiran setempat. David adalah orang yang dinamai bos besar Clinton, jadi dia harus melaporkan ini. Kalau tidak, jika David benar-benar bertabrakan dengan Morris, maka itu akan menjadi bentrokan yang akan membuat kedua belah pihak terluka. Sangat sulit untuk menentukan apa hasilnya. Bab 197. David duduk di kursi dan memejamkan mata, menikmati pijatan Pearl saat dia menunggu Morris untuk tiba. Tidak peduli apakah Bill datang atau tidak.
Dia sama sekali tidak takut pada Morris bahkan jika dia tidak mendapat bantuan Bill. Sekarang, dia bukan lagi David yang baru saja menemukan sistemnya. Saat itu, dia tidak punya dasar dan harus berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan, karena takut ketahuan oleh kekuatan besar. Namun, sekarang dia telah berhasil bergabung dengan dua organisasi paling kuat di negara ini. Dengan mereka mendukungnya, dia tidak akan takut pada Morris selama dia tidak melanggar aturan dan peraturan organisasi. Selain itu, David juga tidak takut dengan orang-orang di belakang Morris. Meskipun Morris adalah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield dan veteran SCC, dia masih sangat kurang dibandingkan dengan Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tidak lama kemudian, pintu kamar pribadi didorong terbuka lagi. Kali ini, orang pertama yang masuk adalah pria jangkung dengan wajah tembem. Dia diikuti oleh beberapa orang yang tampak seperti master. Pemimpinnya tentu saja Morris, putra tertua Daniels di Springfield, salah satu dari 4 talenta luar biasa, dan juga tokoh inti SCC. Pada pandangan pertama, David mengira Morris adalah tipe orang dengan anggota tubuh yang berkembang dan pikiran yang sederhana, tetapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak berotak jika dia bisa menjadi salah satu dari 4 bakat luar biasa dan anggota inti SCC Springfield. Setelah Morris masuk, dia melirik situasi di kamar pribadi. Lester sudah pingsan saat berbaring di sudut. Setengah dari wajah Gunther sangat bengkak dan dia berlutut di tanah sambil merasa tersesat. Di sisi yang berlawanan, seorang pemuda sedang duduk di kursi sementara 3 orang berdiri di belakangnya. Di antara mereka, seorang wanita muda sedang memijat bahunya. Setelah Morris dan yang lainnya masuk, seseorang di belakangnya pergi untuk memeriksa kondisi Lester dan kemudian melaporkan, "Tuan Morris, Lester hanya pingsan dan nyawanya tidak dalam bahaya, tapi dia pasti terluka parah. Bawa dia ke rumah sakit," perintah Morris, suaranya agak kasar. "Diterima." Kemudian, 2 orang datang dan membawa Lester keluar dari kamar pribadi sebelum mengirimnya ke rumah sakit. Ketika Gunther melihat Morris masuk, dia berdiri dan berjalan di depan Morris sebelum berteriak, "Morris!" Tanpa diduga, Morris melirik Gunther, menendangnya dengan keras, dan memarahi, "Dasar sampah. Anda telah benar-benar mempermalukan Daniels." Petik 2. Gunther terhuyung mundur setelah ditendang oleh Morris. Kemudian, dia duduk di tanah dengan wajah bingung. Morris tidak ingin melakukan apapun pada Gunther. Dia bahkan tidak berusaha terlalu keras dengan tendangan itu, jika tidak dia akan menempatkan Gunther di ambang kematian dengan satu tendangan itu. Saat dia masuk, dia melihat Gunther berlutut di tanah, dan ini membuatnya sedikit marah. Sebaliknya, dia tidak akan mengatakan apa-apa jika Gunther terbaring di tanah seperti Lester. Lagi pula, dia tidak sekuat itu, jadi mau bagaimana lagi? Paling tidak, dia tidak akan mempermalukan Daniels. Jika tersiar kabar bahwa Gunther berlutut di depan orang luar, bagaimana dia bisa terus menunjukkan wajahnya? Bagaimana Daniels menunjukkan wajah mereka di sekitar orang lain? Setelah Morris melakukan ini, dia berjalan perlahan ke arah David, duduk, dan menatap David dengan cermat. Dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Sejauh menyangkut Springfield, dia pasti akan mengenal siapapun yang semuda ini sementara masih cukup mampu untuk dibawa ke meja. Karena itu, dia yakin pemuda itu bukan penduduk asli Springfield. Orang luar yang berani menyentuh Daniels di Springfield. Betapa beraninya. Selanjutnya, dia juga bertindak begitu ceroboh. Bahkan jika David adalah seekor naga, dia masih harus merendahkan dirinya ketika dia berada di Springfield. Sementara Morris menatap David, David juga menatap Morris. Selain besar dan tampak garang, tidak ada yang istimewa darinya sama sekali. Putra tertua legendaris dari Daniels, bos inti SCC, dan salah satu dari 4 talenta luar biasa Springfield terlihat seperti ini. Hal ini membuat David sedikit kecewa. Menurutnya, orang seperti ini seharusnya memegang kipas lipat dengan kepribadian. Sikapnya saat menasihati orang lain. "Siapa kamu? Mengapa Anda ingin bertindak melawan Daniels? Saya harap Anda dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal, jika tidak, konsekuensinya akan lebih serius daripada yang Anda bayangkan," kata Morris kepada David dengan suara kasar. Meskipun suaranya agak kasar, itu masih bisa membuat orang merinding. David tidak menjawab pertanyaan Morris. Sebaliknya, dia berkata, "Kamu adalah Morris, ya. Gunther menangguhkan proyek saya dan mencoba menggunakan kekerasan untuk tidak menghormati orang-orang di sekitar saya, apakah Anda tahu itu? Jika dia menangguhkan proyek Anda, itu berarti proyek Anda harus ditangguhkan dan jika dia tidak menghormati orang-orang Anda, itu berarti mereka pantas mendapatkannya. Ini bukan alasan mengapa Anda harus memukulinya dan memaksanya untuk berlutut," Morris berkata sebenarnya. David ingin tertawa ketika mendengar itu. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti itu. "Nama saya David Liddell dan saya telah memukuli dan memarahi orang-orang Anda. Orang yang berlutut padaku aku masih berdiri, dan orang yang tidak berlutut terbaring di tanah. Apa yang dapat Anda lakukan tentang saya?" David tersenyum saat mengatakan ini sambil menatap Morris. David Liddell. Nama itu agak akrab. Morris berusaha keras untuk mengingatnya. Sepertinya anggota inti terbaru yang baru bergabung dengan SCC beberapa waktu lalu bernama David Liddell. Dan pria bernama David ini juga telah mengalahkan Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Ada banyak keributan di SCC dan banyak orang ingin melihat siapa David. "Apakah kamu David yang ditambahkan Bill?" tanya Morris. "Ya. Tidak heran kamu berani meremehkan Daniels. Keluarga Daniels di Springfield memang sedikit lebih buruk daripada keluarga Quinn di ibu kota. Jadi, jika Anda berani memandang rendah keluarga Quinn, maka Anda secara alami akan memandang rendah keluarga Daniel. Namun, Anda sepertinya lupa di mana Anda berada.
Tentu saja, aku tahu di mana ini. Ini Springfield, tapi lalu kenapa? David berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. David, hari ini aku ingin melihat apa yang hebat darimu, orang yang berani menantang Zachary. Morris berdiri dan berkata dengan keras. Suara keras bergema di seluruh ruangan. David benar-benar mengabaikan dia dan keluarga Daniel dengan mengatakan itu. Jadi apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya bahkan jika saya tidak menghormati orang-orang Anda di wilayah Anda? Ini hanyalah penghinaan terbesar baginya. Morris sudah lama tidak bertemu dengan orang yang begitu arogan. Hari ini, dia akan menguji David tidak peduli apa untuk melihat apakah dia benar-benar sekuat rumor yang dikatakan. Jika David tidak sebaik yang diharapkan, Morris tidak akan ragu untuk melumpuhkannya. Namun, David tetap bergeming. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Morris. Apakah dia akan menggunakan kekerasan? Dia merasa bahwa dia bisa menjatuhkan mereka semua. Hanya lelaki tua yang berdiri di samping Morris yang sedikit lebih kuat di antara orang-orang yang dibawa Morris, tetapi dia mungkin mirip dengan Paul dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk memasuki peringkat harimau. Jika dia benar-benar mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mampu menjatuhkan lelaki tua itu dalam 3 gerakan paling banyak. Sementara itu, jika Morris menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menekan East League International, dia hanya bisa mengungkapkan sedikit identitasnya sebelum membiarkan organisasi itu menekan Daniels. Bab 198. Orang-orang di belakang Morris siap menyerang kapan saja. Selama Morris memberi mereka perintah, mereka akan langsung menjatuhkan David. Wayne dan Gordon juga berjalan dari belakang David ke depan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Pihak lain tidak lemah, dan mungkin ada pertempuran yang sulit di tangan mereka. Bagaimanapun, mereka harus melindungi David, yang merupakan tugas mereka sebagai pengawal. Ketika mereka berada di luar negeri, mereka bahkan bisa mengorbankan hidup mereka dalam hujan peluru demi keselamatan majikan mereka, apalagi dalam adegan sekecil itu. Morris berdiri dan menatap David. Awalnya dia ragu, tapi sekarang dia tidak peduli lagi. Dia akan menjatuhkan David terlebih dahulu sebelum dia memutuskan apapun. Bahkan jika Clinton berada di belakang David, dia sendiri bukannya tanpa dukungan. Dia harus mengembalikan prestise Daniels terlebih dahulu, jika tidak, akan sulit untuk membuat orang menghormatinya jika dia membiarkan David pergi hari ini. Jika David bisa melawan Zachary dan masih berdiri di sini utuh, dia bukan karakter yang sederhana, tidak peduli apakah dia menang atau kalah. Saat ini, hanya David yang masih duduk di kursi dengan ekspresi agak acuh tak acuh. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Morris. Jika pihak lain mengambil tindakan, dia akan langsung menjatuhkan semuanya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia adalah orang yang benar. Setelah bergabung dengan 2 organisasi besar dan dengan cermat membaca aturan dan peraturan organisasi, serta wewenang dan kewajiban, David membuat moto untuk dirinya sendiri. Dengan keadilan di sisinya, dia bisa pergi kemana saja. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung orang lain, tetapi jika orang lain berani menyinggung perasaannya, itu berarti mereka bosan hidup. Meskipun Pearl sedikit gugup, dia terus memijat bahu David. Dia percaya bahwa David akan menangani semuanya dengan sempurna. Tepat ketika kedua belah pihak telah menghunus pedang dan hendak memulai, sebuah suara memecah kedamaian di ruang pribadi. Hentikan, Morris. Bill masuk dengan cepat, terengah-engah. Melihat bahwa tak satu pun dari mereka bergerak, dia merasa lega. Untungnya, dia berhasil datang tepat waktu. Jika pertarungan pecah, akan sulit untuk mengakhirinya dengan damai. Selama belum ada yang bertindak, masih ada ruang untuk bernegosiasi. Morris tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa orang itu. Antek Clinton, Bill, adalah salah satu anggota inti SCC, sama seperti dia. Bill, bahkan jika kamu di sini hari ini, kamu tidak bisa menghentikanku. David berani memandang rendah keluargaku. Mereka yang berani tidak menghormati keluarga saya harus siap menjadi cacat oleh saya. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan dia mati di sini, kata Morris tanpa menoleh ke belakang. Nada bicara Morris sangat arogan seolah-olah David ada di talenannya dan dia bisa melakukan apa saja padanya. Ketika David mendengar kata-kata Morris, dia tersenyum dan berkata, Morris, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan apa saja untuk saya? Aku benar-benar tidak peduli denganmu. Bill, jangan khawatir tentang apa yang terjadi hari ini, aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Kalian berdua, tolong mundur selangkah. Kita semua adalah anggota inti SCC. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menjadi bahan tertawaan. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan menjadi kerugian besar bagi SCC. Bill melangkah maju untuk membujuk mereka. Dia juga tahu bahwa tidak akan mudah bagi keduanya untuk berhenti. Dia mengenal Morris dengan sangat baik dan mengerti bahwa Morris menghargai prestisenya lebih dari apapun. Dia kejam dan tanpa ampun, ditambah dia pasti akan membalas dendam setiap kali dia dianiaya. Hari ini, David tidak menghormati dia dan keluarganya, jadi dia pasti akan bergerak untuk mengembalikan harga dirinya. Di matanya, tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Di sisi lain, meskipun David hanya pernah berinteraksi singkat dengan Morris, apakah seseorang yang berani berhadapan langsung dengan Zachary akan menjadi seorang pengecut? Pada akhirnya, ini bukan kesalahan David. Itu semua karena Gunther, kekecewaan Morris terhadap seorang saudara. Bill sudah lama menduga bahwa kemungkinan besar David adalah keturunan keluarga bangsawan yang tersembunyi. Bab 199. Tak satu pun dari orang-orang ini yang mudah dihadapi. Namun, Bill tidak berdaya.
Bos besar baru saja berbicara, dan dia menyuruhnya untuk menghentikan kedua orang ini dan tidak membiarkan mereka mengambil tindakan lebih jauh sekarang. Karenanya, dia hanya bisa menggigit peluru. Bill juga jelas tentang kekhawatiran bos besar. Janji 10 tahun antara bos besar, Lorraine, dan Stan akan datang, yang sangat penting baginya. Bahkan dia mengabdikan diri untuk masalah ini selama periode ini. Jika David dan Morris bertarung saat ini, itu pasti akan memicu serangkaian reaksi. David adalah orang yang dia sebutkan untuk bergabung dengan inti SCC, dan dia juga sangat membantu untuk penunjukan Bill selama 10 tahun. Karena itu, Bill pasti tidak akan tinggal diam. Ini pasti akan menciptakan celah dengan orang-orang di belakang Morris, dan dia juga perlu menggunakan semua kekuatan SCC untuk berurusan dengan fraksi T dan Stan. Pada saat kritis ini, bos besar pasti tidak ingin menimbulkan masalah tambahan dan memulai konflik di dekat rumah. Bill, Anda juga mendengar bahwa dia tidak hanya tidak menghormati keluarga saya, tetapi dia juga tidak menghormati saya. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan ini hari ini? Morris berkata dengan suara tegas. Dia berada di ambang terbang ke dalam kemarahan sekarang. Melihat situasi di luar kendali, Bill dengan cepat berkata, Morris, biarkan bos memutuskan apa yang harus dilakukan. Bagaimana menurutmu? Setiap orang adalah anggota manajemen SCC dan melakukan sesuatu akan mempengaruhi persatuan kita. Dia berharap dengan menyebut beberapa bos, dia akan menenangkan Morris. Aku akan menyerahkannya kepada bos setelah aku melumpuhkannya. Dapatkan dia. Begitu Morris selesai berbicara, dua orang bergegas keluar dari belakangnya ketika Wayne dan Gordon juga naik untuk menemui mereka. Pada saat itu, mereka berempat terlibat perkelahian. Berdebar, berdebar, berdebar. Suara pukulan dan tendangan tiba-tiba bergema di seluruh ruangan pribadi. Kamu, Bill mendidih karena tindakan Morris. Dia datang terburu-buru dan dia tidak membawa siapapun bersamanya. Karena itu, dia tidak bisa menghentikan tindakan Morris yang sama sekali tidak masuk akal dan hanya bisa menonton dengan diam. Mereka berempat bertarung dan untuk sesaat, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Morris menjalankan ring tinju bawah tanah di Springfield, dan dia telah merekrut banyak ahli dari dalam dan luar negeri. Kali ini, dia hanya membawa sebagian dari mereka. Namun, kedua belah pihak sama-sama kuat. Namun, Wayne dan Gordon masih memiliki keuntungan tertentu. Morris melihat bahwa orang-orangnya lambat untuk mengalahkan pihak lain dan mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, maka dia mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya. Segera, dua orang lagi naik untuk bergabung dalam pertarungan. Wayne dan Gordon sedikit lebih unggul sekarang, tetapi setelah dua lainnya bergabung dalam pertarungan, mereka kalah. Namun, mereka tiba-tiba mengubah gaya bertarung mereka dan mereka benar-benar melepaskan hambatan mereka. Sekarang, mereka tidak bertahan, tetapi fokus pada pelanggaran. Gaya bertarung meriam kaca semacam ini membuat lawan babak belur meskipun dua orang lagi telah bergabung dengan mereka. Tentu saja, dua orang di pihak David juga terluka parah. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara semua orang sangat kecil, mereka semua berada di puncak piramida pertempuran. Karena itu, Wayne dan Gordon bisa menang karena akumulasi pengalaman mereka setelah bertahun-tahun hidup dan mati di luar negeri. Bab 200. David melihat kedua belah pihak yang bertarung, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Meskipun gerakan fatal mereka menyebabkan pihak lain menjadi bingung, Wayne dan Gordon tidak dapat menahan pertarungan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, ada 4 orang di sisi yang berlawanan dan kekuatan mereka tidak jauh lebih buruk dari mereka. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Jika ini terus berlanjut, Wayne dan Gordon akan segera dikalahkan. Dia mengulurkan tangan dan menepuk tangan Pearl di bahunya dan berkata, Nona Pearl, mundur. Mutiara segera mengerti. Dia menghentikan pijatannya, mundur beberapa langkah, dan menatap David dengan gugup. David, sudah kubilang ini Springfield, bukan tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika Anda bersujud kepada saya dan meminta maaf, saya hanya akan mengambil kedua tangan Anda dan bukan nyawa Anda. Kata Morris sambil tersenyum. Sepertinya dia yakin akan menang. David memandang Morris, yang memiliki senyum di wajahnya, dan berkata, saya harap Anda masih bisa tertawa nanti. Begitu dia selesai berbicara, auranya langsung meledak. Dia melompat melewati meja di depannya dan meraih Morris dengan satu tangan. Morris bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasakan sesak di dadanya saat dia menghadapi kekuatan seukuran Gunung David, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, David telah bergerak ke arahnya dan meraih lehernya dengan satu tangan. Pria tua yang berdiri di samping Morris segera mendorong Morris ke samping dan kemudian berdiri di posisi Morris beberapa saat yang lalu. Dia melipat tangannya di depannya, siap untuk menahan serangan David. Awalnya David ingin menangkap Morris terlebih dahulu, namun kini setelah rencananya dirusak oleh orang tua itu, kekuatannya kembali meletus dan dia meninju lengan lawan yang bersilang di depannya. Berdebar. Suara keras terdengar di telinga semua orang di ruang pribadi. Bahkan keempat orang yang bertarung di sebelahnya berhenti berkelahi dan menoleh ke arah David. David meninju lengan lelaki tua itu, kekuatan besar menyebabkan lengan lelaki tua itu terbelah saat pukulan itu menembus pertahanannya. Pihak lain hanya merasakan ledakan kekuatan menyerangnya. Dia adalah seorang Tiger Ranker namun dia tidak bisa menahan ini sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan kekuatan yang kuat ini mendorong lengannya menjauh dan menyerang dadanya. Kemudian, tubuhnya tanpa sadar terbang mundur. Orang tua itu terbang lebih dari 10 meter setelah David meninjunya. Dia membanting ke dinding sebelum menyemburkan seteguk darah. Kemudian, kedua tangannya tergeletak lemah di sampingnya. Dia menatap David, yang masih berbaring di meja di seberangnya, dengan ngeri.
Pukulan itu begitu kuat sehingga tidak hanya mematahkan tangannya tetapi juga mematahkan beberapa tulang rusuknya. Pemuda ini terlalu kuat. Dia adalah master peringkat harimau yang telah sangat terkenal selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak lagi di puncaknya karena usianya, dia masih di peringkat harimau. Dia bisa dengan mudah melumpuhkan 4 master level puncak kelas 1 yang bertarung di sebelahnya tanpa menggunakan semua kekuatannya. Meskipun master puncak kelas 1 hanya selangkah lagi dari peringkat harimau, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan balik di hadapan seorang peringkat harimau yang sebenarnya. Batas master peringkat harimau adalah bahwa dalam kondisi normal, mereka tidak akan takut dengan serangan senjata api biasa. Namun, master puncak kelas 1 tidak bisa begitu riang. Ini adalah perbedaan kekuatan di antara mereka. David menjabat tangannya, melompat dari meja, dan duduk kembali di kursinya. Dengan itu, dia kembali tenang lagi. Dia bertindak seolah-olah dia bukan orang yang mengambil tindakan beberapa saat yang lalu. Pearl muncul lagi dan terus memijat bahunya. David akan selalu bersikap acuh tak acuh apapun yang terjadi, dan ini membuat Pearl sedikit kecanduan padanya. Seperti inilah seharusnya bidikan besar yang sebenarnya. Langit bisa jatuh di depannya dan dia masih tidak mau memejamkan mata. Semua orang di ruangan itu menatap David dengan ngeri. Tentu saja, Morris adalah orang yang paling berjuang untuk menerima ini. Kal tua adalah seseorang yang bertarung bersama kakeknya di masa lalu. Dia telah melewati pangkat prajurit kelas 1 dan memasuki peringkat harimau. Senjata api biasa hampir tidak bisa melukainya lagi. Kal tua telah melindungi Morris selama bertahun-tahun dan dia juga telah memecahkan banyak hal masalah untuk yang terakhir. Bahkan bisa dikatakan bahwa Old Kal telah berkontribusi besar terhadap kemampuannya untuk menjadi salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield. Bersambung.